Dulu gua kira Lomba Sihir nama albumnya. Wah, ini baru tahu. Oh, baru tahu ya? Kita 1,5 tahun manggung terus tos kayak gitu di belakang, lu kira itu Album yang mana? Sihir Wah, lagi repot anjir. Hello, welcome back to Rewind. And please welcome Lomba Sihir. paham ya kayak Rame kan? kayak empat mata. Kayak acara TV. Iya. Thank you guys. Terima Thank you for kasih. coming. Terima kasih. Sudah diundang. Dengan full team, katanya ini satu-satunya ya? Satu-satunya. Cuma Maple. Sama, nggak ya, bohong ya? Satu-satunya. Dia juga nggak ingat, dia juga nggak ingat. Oke, thank you for coming. It's an honor. Tapi kita hari ini tidak hanya berenam. Kita kedatangan A-Radio. Oh. Hari ini kita akan merewind Lomba Sihir. By the way, selamat atas perilisan album keduanya. Terima kasih. Obrolan jam 3 pagi. Hari ini kita akan membahas itu. Tapi sebelumnya kita akan start dari perkenalan kalian. Menurut saya awal sebuah band itu sangat menyenangkan untuk kita mengetahuinya, untuk kita tahu kayak detail-detail kecilnya. Waktu itu kalian dimulai dari session player Hindia. Ya. Apa impresi kalian satu sama lain? Wih. Udah dulu kali ya? Oh shit. Gue duluan ya. Pertama kali karena dicemplungin di tim Hindia yang emang udah ada, dia udah nge-pick and choose orang-orangnya sendiri. Oke. Dan saat itu kan gue juga volunteer ya ke Baskara kayak, Bo kalau lo punya project dan pengen bawain live, gue bantuin, yuk gitu bareng. Jadi pas datang ke sana udah ada Tristan, saat itu Petra, Rehan belum ada, sama Enrico dan Tama. Ya pas masuk jadi oke nih mau nggak mau gue harus deket lagi, gue harus kenal sama mereka lagi dan jadi Kenapa gue ada nggak mau nggak cocok, maunya? nggak. Iya karena gue belum kenal, gue cuma kenal Baskara doang kan. Cuma ya seiring berjalannya waktu. Satu SMA. Iya tapi kita nggak pernah ngobrol. Tapi Lu satu dulu- angkatan. Beda dia Di bawahnya Enrico. Lu? Gue nggak pernah ngobrol sebelumnya sama Udah Enrico senior gitu. Enrico. Jadi akhirnya ya udah di momen itu. Ya. Jadi di momen itu ya udah ternyata mereka sangat menyenangkan dan semuanya di sini untuk mereka untuk bermain gitu rasanya. Kayak bukan untuk kerja gitu rasanya. Tapi kalian masing-masing berarti perkenalan semuanya adalah di session player Hindia itu. Kalau gue iya. Kalau sama Tristan, kalau gua sama Tristan iya. Iya. Tapi gua pernah lihat lu di studio. Tapi kan kenalan. Kenalan. Iya. Lihat juga lihat. Iya, gua terakhir juga sama Tristan. Siapa yang enggak pernah lihat lu, brother? Dia ini tahu, dia lumayan kayak namanya tuh berkeliaran di lingkungan anak SMA Jakarta Jaksel. Selatan di momen itu yang kayak Karena oh iya Natasha Udu tuh yang dipin terus. Tapi lumayan ngetop sih eh, dia. sorry, emang. sorry, yang apa? Dipin Iya. terus. Oh, di PIM yang di Twitter Karena emang at PIM aku anyone punya- gitu kamu iya, ya. Karena emang aku punya saham di PIM. Amin. 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 Allah amin. Oke. Nggak, kenapa tadi lu mau ngomong apa? Enggak lu ngetop. Thank you. Ngetop kayak terkenal gitu. Thank you. Tapi first impression lo ke Udu selain ngetopnya dan PIM-nya itu. Udah pas di Lomba Sihir. Kalau di Lomba Sihir waktu itu kita udah kenal belum ya? Udah Belum. ya, udah. Oh udah. Pulang dari konser John Mayer waktu itu. Gimana? Gua nggak ingat. Konser Gue gak inget. gue lu parah lu. Pokoknya gue waktu itu habis pulang dari konser John Mayer gitu, terus habis itu kayak gue ngeliat di satu tempat restoran gitu, gue ada di situ, ada Udu di situ juga. Sama siapa yang gak usah disebutin lah ya. Oke. Nggak usah. Gak perlu. Ya udah terus habis itu kayak gue tahu nih Udu gitu. Kayak jarak setahun deh habis itu baru kenalan. Lah berarti belum kenal sebelum. Nggak udah maksudnya kayak kenalan halo gitu. Oh, gitu. Udah Kok kayak nggak inget halo. Kan ngetop. Iya kan gue ngetop. Jadi gue nggak kayak kenalan kayak oh dia tau gue nggak tahu dia, ngerti nggak lu? Sedap. Oh, Tapi gua berarti kayak gitu, yang gua paling kayak ngetop gitu. di Gua Lomba kayak gitu. Sihir adalah Udu ya kayaknya ya. Udah. Masa sih Enggak, enggak. Tapi Gua kecipratan doang. sebagai anak Sebagai anak. Sebagai Sebagai anak. DJ dulu. Sebagai DJ. Simon Oh Al-Ghazali. bukan, Lu iya sebagai katanya temannya sama Al Ghazali, Head to benar, head, sebagai head to temannya head Al. Al-Ghazali. Head to head. Oke, tapi kalau first impression kalian sama orang yang mengumpulkan kalian sama Baskara, ada yang ingin jawab? Kayak kok akhirnya kalian oke deh nggak apa-apa gue jadi session player Hindia pada saat itu ya 2000. 19. 16. 16. 19. Pure ngebantu temen aja sih waktu itu. 17. Berapa sih? 19. 19. Impressionnya ya bener-bener pure ngebantu temen aja. Waktu itu gue udah kenal sama Marbok tuh udah sekitar 2-3 tahun sebelumnya mungkin. Dulu dia waktu itu aktifnya masih di Gelas Kaca.
ada Dias juga di Gelas Kaca dulu yang sekarang suka, dia proyek solo juga, Tradeto, dia juga sekarang ngedrum buat Fish. Ada Tama juga, ex Lombasir juga kan di Gelas Kaca. Gua sama Rehan udah kenal dari era itu. Sama Enrico tuh kita tuh kami satu SMP, cuman jarang ada interaksi gitu. Kakak gue sama kakak dia yang lumayan deket dulu satu band. Musuhan. Enggak. Dia kakak kelas gue Ini aja mah malah. farming. Framing. Framing. Adrian sama Marco itu tuh satu SMP juga, pernah satu band. Terus ya proyek musiknya tuh sering saling silang dalam interaksi gitu. Yang lebih sering ketemu tuh dulu kakak dia sama kakak gue. Gue udah tahu kakaknya dia duluan dibanding dia. Terus Kalau ada orang mukanya mirip kakaknya, kayak oh ini adeknya nih. Kalau Udu, gue tahu namanya dia sebagai cewek top. Cewek top. Aslinya enggak. secara top kan dia namanya di mana-mana kan. Iya, tapi gue juga sesama LSPR emang dia top. Oh iya. Wis. Oh beneran? Oh iya, kayak biar Valid ya? padahal pulang. Valid. Di Smokar. Astaga. Iya nongkrong doang. Enggak padahal Smokar. Aduh itu kata-kata kocak juga ya, smokar. Smokar dan Natasha Udu. Jadi ini buat Nongkrong buat doang. ini buat nanti judul. Smokar dan Natasha Udu. Ini katanya dia. iya betul. Gue cuma Itu valid benar kayak iya bukan ada gue yang validin ya. ada Udu nih Ya, Raya. gitu. Tapi kalau Tristan gimana? Kayaknya cukup unik ya. Yang paling jauh dari lingkungan itu Tristan. Iya, ya, Tristan. sebenarnya. sampai Itu kayak pas awal diajak sebelum yang si digabungin itu gue bantuin lo yang kios apa tuh main piano Oh iya. buat iya. Fish tapi itu. Buat Fish terus habis itu lama-lama ditarik ke ditarik. band-bandannya dia. Diajak, ditarik tuh kayak lu Direkrut tuh. Iya bener. Direkrut. Nah, itu Gue tuh kenal sama dia tuh dari dulu gue sempat kerja di Double Deer. Ya. Oh iya itu deh. Dulu Mantra Futura. Apa kabar tuh Ben? Masih ada nggak sih? Vakum. Iya. Nggak, gue baru ingat gue dikenalin sama Tristan tuh sama lu. Waktu itu di showcase-nya Alventine. Iya, makanya gue dikenalin sama lu di situ. Ketemu siapa lagi dia lah. Wah lupa gue. Kalau Tristan memang seperti ini orangnya. Iya. Iya, kebetulan. Sorry ya. Tapi gue merasa dia lebih cool dulu lagi. Atau mungkin kayak sekarang makin kenal tuh makin tahu aslinya gitu. Dulu tuh dia pakai headband gitu kan, kayak Kimono. kepala kimono. Kimono. Dia suka pakai kimono. Keren dulu Tristan. Oh, iya. Di Jepangan. Tapi dulu gue pas diajak pertama kali, gue paling jiper pas dia Baskara sebut nama Tristan sih, sumpah kayak bukan jiper karena rasanya jauh banget kayak kita tuh rakyat-rakyat biasa Iya, gitu. iya, bener, Ketemu bener, kayak bener. "Wush, Bener. orang angkasa nih datang gitu. Kayak rasanya gitu. Ternyata. Kita jipernya malu kali kuliahnya di luar musik. Iya. Tapi kalau Bagus deh, bagus. Tristan melihat mereka kayak Kan gue paling muda. Satu dong. Nah, maksudnya gue paling muda dan rasanya tuh gue mendapatkan 4 kakak baru gitu loh. Tama bukan. Tama enggak. Tama Tama bukan. enggak. Bukan. Sama Om. Oke, for Beda-beda. konteks Tama itu dulu basisnya Him iya, ya. betul. Oke, Rehan sama Enrico belum nih? Impresi dari kalian untuk Rehan dan Enrico. Impresi dari kalian. Impresi lah satu sama lain. Maksud iya boleh. Oh dari gua. Enggak dari Iya betul. Dari yang lain. Dari mana terserah. Coba. Lu pengennya gimana? Dari yang lain ke kita lu. Iya betul kayak lu yang dari lu salah. ke gue. Oh, Udah, salah. berarti kita Paham Oke, ya, minta maaf. ya udah, ya sorry. Gua minta maaf dan gak gua ulangin lagi. Bagus. Oke, sekarang gua bisa lanjut ngomong. Ah, Iya. bisa. Gimana, Du? Kalau lu kan udah terbiasa ya klarifikasi. Anjay. Portofolio gua banyak. Oke. Impresi untuk Rehan dan Enrico mungkin dari U2 atau Baskara. Lu dulu deh, Bok. Lu gak berinteraksi sama dia pas SMA sama sekali? Enggak, kita tuh enggak ngobrol sama sekali. Lebih Tapi top dia. bukan, tapi sahabatnya dia itu gue temenan dari kecil, Iya, dia benar. teman gereja gue dari kecil. Benar. Jadi udah tahu oh si Natasha Udu ini adalah sahabatnya dia gitu. Iya. Habis itu pas masuk SMA, ini sahabat gue masuk SMA situ juga. Oh, udah selesai sampai situ aja. Kita enggak pernah Nggak ngobrol, tertarik. enggak pernah ketemu. Gak tertarik. Gak tertarik. Padahal tas- top. Enggak tahu. Gengsi. Si Top banget. si Ico tuh terkenal berapi-api. Oke. Betul. Kayak ada aja gitu cerita lewat kayak oh iya. Betul. Ico menyeramkan gitu. Bukan Betul. Sebelum kita semua dia udah sukses duluan ya. Betul. Ya, Oh gitu, Iya, lu bener-bener. Sukses ceritanya. duluan Main sebagai banget, sebagai suara. session player ternama Asli, di ibu asli, kota. asli. Penggebuk. Penggebuk drum. ngebuk. Ngebuk. Tapi apa sih maksudnya Enrico ini suka berantem? Enggak, bukan. Enggak pernah anjir. Dia tuh
dia tuh terkenal apa sih bahasanya intens gitu orangnya. Jadi kalau buat kami sebenarnya yang paling jiper itu satu band sama Enrico. Betul, Karena pertama dia sebagai session player tuh jam terbangnya udah tinggi banget, kuliahnya di luar, S1 Orang musik. kaya. Iya. Lu juga. Jangan dilawan kalau digituin. Iya, ada gue diem deh, gue diem deh. Lebih kayak lu bahkan. Enggak. Bersyukur, Amin, bersyukur, amin. Bersyukur bersyukur lu. orang tua bisa. Bapak lu yang ngerekam Indonesia Raya. Oh iya bener iya. Makanya Bersyukur, bersyukur. Itu apa? doa. Doa. Bersyukur. Oh iya. Lanjut. Terus lanjut. Rehan. Tentang Rehan. Iya. Sama kali ketemu Rehan. Kalau Rehan gue kenal udah lama gitu, jadi udah tahu karakternya kayak gimana segala macem. Kayak dari semuanya gue paling dekat itu sama Rehan gitu. Kalau di apa namanya di lomba sihir. Buat bikin event-event Kenapa? bareng. Nih, Gue. Sama Udu juga dekat. Ya. Sama Udu juga dekat. Oke, gitu ya. Tapi sama Udu itu jarang ada interaksi musik gitu loh. Kalau Curhat. Ngobrol. Kayak kalau sama Rehan tuh gue sempat bantuin gelas kaca juga. Apa namanya ini itu segala macam. Tapi Udu juga dekat. Obrolannya beda aja, obrolannya beda. Oke, ya intinya Lebih deep. Iya, bener. yang mempertemukan kalian adalah ketika kalian menjadi session player. Di lagu Andai Saja, salah satu lagu kalian yang terbaru dari album kedua, salah satu liriknya gini guys. Ya. Nih sambil promo mas. Boleh. Dia sendawa di mic barusan. Sorry. Nggak kedengeran Kedengeran kok ya? di- Enggak kan? nah tuh lihat masnya ngevideonya semangat banget anjir. Udah adep sana apa? Adep sana. Enggak sob, adab. Sorry. Minta maaf. Maaf. Klarifikasi. Oke, di lagu Andai Saja salah satu liriknya andai saja kita kembali bertemu untuk pertama kali. Kalau andai saja kalian bertemu untuk pertama kali, ada life path yang ingin kalian ubah? Nih, kita ngomongin what if. Atau kayak oke kita langsung lomba sihir aja. Enggak sih. Kalau gue sih langsung gitu, oke kita langsung lomba sihir aja. Gitu. Jujur. Kalimatnya itu. Jujur, iya. Oke kita langsung lomba sihir aja. Halo, gue Titik. Rehan, gue Udu. Kita langsung Langsung lomba lomba sihir sihir aja. aja. Iya, kita langsung bikin band bareng yuk. Udah gitu. Gue gak mau cari orang lain lagi. Gue gak tahu siapa yang mau nerima gue. Dengan angka gue yang terbatas. Gitu. Baru kenalan. Itu gue. Yes. Kita langsung lomba sihir That's aja. me. Itu udah kalau kalian? Gue enggak sih, karena gue mulai intens banyak manggung yang SN kayak per bulan ada lebih dari 3, lebih dari 4 tuh ya sama mereka. Kalau sebelumnya kayak gue paling nggak sukses secara manggung. Gue pernah lihat lo langsung juga. Sama siapa akustikan enggak berdua? Enggak jadi. Gelas kaca. Oh, gelas kaca. Jadi maksudnya gue dapat pengalaman sering manggungnya itu dari Iya. mereka. Kalau Ico belum ceritanya. Bandnya Baskara sukses duluan. Dia backing vokal ternama. Oh iya. Backing vokal ternama di Dia Jakarta. dia sessionist juga deh di maksudnya Meter Hello gitu-gitu dia juga ngisi dan sering berkeliaran gitu. Betul. Top terus Emang kayak emang agak berkeliaran. Top tenan, Emang agak liar ya. Sion. Dengan Kalau- kostumnya Meter Hello itu kayak keren ya udah. Kalau Tristan ya nggak usah ditanya lah. Enggak lah. Udah ngapa? Tapi gue juga jujur tanda kutip kenalan sama Udu itu gara-gara lu yang jadi ada di With The Fest Oh, bener. tahun Ingat gue. Ya, tahun gue berapa ingat. ya? 2019, 2018? Sebelumnya, iya 2017 kan? mungkin ya yang masih di Senayan With Iya, The iya, Fest-nya sebelum mereka ke J-Expo ya waktu Iya. itu habis itu balik lagi ke Senayan. Itu Meter Hello tuh kayak ada kayak drum Apa, band gitu, marching band marching band gitu gitu jalan. Terus habis itu gue nih Udu nih. Terus dia ngelengok gue. Enrico, hai. Udah itu kenalan gue. Udah. Ya. Oh, kita kenal. Oke. Dah. Udah. Ya. Dari situ udah. Oh, iya. Udah selesai berarti gue pernah. Lu kenal. dalam hati kayak siapa dah gitu ya. Enggak sama sekali, enggak sama Tapi sekali. sumpah, enggak sama sekali. tapi gue agak jaji. Aduh, anak sekolah gue nyanyi juga. Ya. Ada gitu sumpah. Tapi Set deh. agak. Soalnya di sekolah gue itu bukan sekolah yang apa namanya penuh dengan seni gitu loh. Banyak yang apa sih namanya akademisi gitu banyak banget. Cuman kayak yang seni tuh nggak banyak gitu. Oh, Jadinya bagusan sekolah gue. Benar. Jadi Bagusan sekolah Rehan. kamu pas ngeliat udah kayak oh ini nih yang bisa Main musik gue. juga ternyata gitu, Iya, agak gitu shock kan. jadinya. enggak. Enggak juga ya. Oke. Oke. Belum. Nah, tapi tadi sebenarnya belum terjawab sih. Oh, iya. Tadi kan kalau Rehan berarti Gak tau gue juga lupa pertanyaan apa. Nggak ada gue yang mau diubah. Kalau gue nggak mau ubah. kalau kalian, kalau Enrico setelah kuliah di luar negeri itu Nggak apa-apa emang. apakah ada life path yang pengen diubah kayak Udu kayak oke, kita harus lomba sihir. Nggak ada sih. Kayaknya semuanya kalau
kalau nggak dilewatin di jalan yang waktu itu kayaknya nggak akan sampai di titik ini juga gitu. Mungkin nggak bakalan masih temenan berlima atau mungkin berenam even sama Tama. Temenan masih, cuman kalau kerja bareng lo udah enggak. Ini udah kan udah ex member soalnya. Iya, Lu jangan ketawa-tawa lu parah. Itu fakta aja. Fakta doang, lu jangan ketawa mulu. Kuantitatif itu dingin, itu Iya. fakta aja. Enggak sih, Iya. karena banyak pelajaran yang emang harus dilewatin dulu lewat situ. Gitu. Paham? Set deh, galak Lanjut. banget. Oke, dari kalian deh, ada nggak? Gua. Ya, boleh. Gue andai saja gue nggak banyak bikin salah sama kalian semua. Ya, Bos, bos. Iya. media, Maple tuh media. Tapi nggak usah gitu-gitu. Klarifikasi. Emang Tristan Apa salah yang lu kejar sih? Ya kedamaian. Gue pengen tahu emang apa sih kesalahan yang lo Iya. bikin sampai lo ngerasa kayak gitu, Iya. Tris? Yang kita baru tahu sekarang. Coba. deh. Enggak, yang waktu itu yang gue pernah telat sekali manggung terus itu pertama dan terakhir. Itu Ya, parah, it's okay. itu Kalau itu parah nggak banget. terjadi jadi nggak ada pelajaran. Oke. Jadi nggak apa-apa. Berarti Terus aman. Terima kasih. Terus salahnya apa lagi Oh, Tristan? clickbait. Udah aja. Intinya mau gitu aja sih. Oke. Oke, lo juga sama berarti. Iyalah, maksudnya bahkan sampai Tama-tamanya gitu. Gue tadi udah expect ada yang bakal bercandain Tama. Oh, kita nggak ada yang kita ubah kecuali mungkin langsung berlima aja. Gitu. Kayak Tadinya di kepala gue ada Iya, muncul gua tentang juga itu, di kepala tapi gua kayaknya gitu. kita harus enggak lewat ke deh. sana. Kayaknya tadinya pengennya bercandanya kayak gitu. Cuman kayaknya nggak usah deh bercandain kayak gitu. Nggak bercanda. Maksudnya kayak iya. semua yang terjadi itu yang ngebikin bisa jadi kayak sekarang gitu sebenarnya. Termasuk dengan tantangan-tantangannya mungkin ya. Tapi kenapa ada lagu itu? Berarti itu bukan tentang kalian ya? Tentang kalian in a group. Awalnya tuh kita waktu itu lagi ngobrol tentang what ifs itu. Cuman pas kita nulis, kita mikirnya kayaknya lucu nih kalau POV-nya tuh dari cinta. Yang mana kita nggak pernah tulis sebelumnya. Shine tuh. Shine tuh. Oke. Kayak lo sebelumnya pas di sini. Karena gue udah tahu nih. Waktu itu kita bertiga. Ya lu nyari terus ya dari tadi ya thumbnailnya yang mana ya gitu. Thumbnailnya yang mana Judul title-nya pakai caps lock yang mana ya gitu. Andai saja lomba sihir datang sebelum Rehanur. Bener-bener. Lari terus nih gila nih Oke. kayak. Gokil. Tapi sebetulnya mungkin nggak banyak yang tahu sebetulnya di 2020 itu nggak tahu sih banyak yang mau tahu mungkin udah tahu ya Bang. Jadi Gak banyak yang tahu kalau 2020 tuh ada pandemi. Iya. Baru tahu kan? Baru. Ini apa 2020 ada pandemi? Oh iya. Oh. udah Lanjut, Sorry. di awal pandemi itu sebetulnya yang mempersatukan akhirnya ada lomba sihir adalah tawaran dari eksternal, betul? Iya dan Iya, tidak. iya sebenarnya iya dan Itu tidak. katalis aja sih menurut gue. Oke. Katapult. Jadi kalau misalnya sebetulnya nggak ada tawaran dari eksternal itu mungkin nggak sih lomba sihir itu nggak ada seperti sekarang? Mungkin. Sebenarnya tawaran tersebut tuh ayam sama telur tahu. Iya, benar. Jadi kayak pernah ada wacana kalau misalnya kayak lo mau bikin sesuatu proyek baru, Kontak kita ya. kontak kita ya gitu. Kita bisa danain. Terus kita obrolin maju mundur sampai akhirnya kayak pandemi udahlah, udah tulus bikin juga. lah gitu. Dan ternyata mereka mau. Jadi bukan lomba sihir itu ada karena ada overnya dan overnya ada karena ada lomba sihir kayak Iya. kayak bingung gitu ayam sama telur sih. Ayam. Kayak gayung bersambut aja. Nah, ayam sama telur. Mana duluan, Tris? Istilah kata Mana lu duluan? bagus deh. Iya. Lanjut. Tapi kayak Tristan mau ngejelasin tahu. Ah, enggak. Dia Nah, mau kalau bisa- perihal itu ada fakta tentang Ada itu. fakta tentang itu ada. Nah Ada. katanya waktu itu ada personil yang nggak sadar bahwa session player Hindia ini akan menjadi band bernama Lomba Sihir Iya. yang akan merilis album padahal sudah taken kontrak. Ya, Kok Sudah bisa tenang. sih? Wow, Oke. wow. Jadi gini Proses mikir lu gimana sih? Iya. Kok bisa sih? Coba dari Sumbu awal. pendek lah pokoknya. Jadi gue waktu itu kan lagi di session playernya Hindia kita di session player Hindia. Nah terus ada semacam kontrak yang kayaknya ya menyebutkan bahwa kita akan bikin lagu bareng-bareng atas nama Hindia. Ternyata itu kita bikin atas entitas lomba sihir. Tapi lu tanda tangan. Gue tanda tangan. Paraf di semua halaman sama tanda tangan gede di belakang dikali 2 dokumen kan? Plus materai. Plus materai. Oke. Oh udah masuk deh gue. Itu udah lagu keberapa lah dia ngomong. Iya. Bos, gimana? Hindia album 2. Ternyata itu album kita. Gitu. Dalam satu kalimat yang sama ada kontrak sama kayaknya aja tuh udah aneh menurut gua. Itu pelajaran untuk kita semua. Ya. Pelajaran. Buat dia. Buat dia untuk yang lain. Benar. Tapi ikhlas. Ikhlas dong.
Pasrah. Kan blessing in disguise gitu loh ceritanya. Tapi udah kontrak baru, udah tulis lagi, udah baca ya. Gue udah baca. Udah Udah baca yang itu ya? Alhamdulillah. Tapi mau balik ke situ lagi boleh Tristan? Enggak. Bagus. Apa beri. Jadi sebetulnya kan lo nggak tahu menjalani hidup Ya. selama kurun waktu beberapa bulan itu tidak tahu bahwa ada lomba sihir nih. Eh, Bernama lomba sihir sebuah band. dulu gue kira lomba sihir nama albumnya. Wah, ini gue baru tahu. Oh, lu baru tahu ya? Terus kita 1,5 tahun manggung terus tos kayak gitu di belakang, lu kira itu Album yang mana? Yang lomba sihir ya, itu kan dari pas belum ada album Selamat Datang di Ujung Dunia. kan belum ada band lomba sihir kan, kita kalau tos India juga lomba sihir kayak gitu. Oh, lo pikir album kedua Hindia, bikin dulu lomba sihir Wah, lagi. repot Rumit anjir. sih. Ini baru chicken and egg. Ini baru cek. Iya. Kalau ini mah chicken. Apalagi ya yang kita kira lu tahu cuman sebenarnya lu nggak tahu Iya, ya. kayak itu menarik deh. Nanti temuin di media yang berikutnya deh. Oke, akhirnya kalian merilis album yang pertama dan beberapa single sebelumnya. Tapi sebenarnya gue lumayan penasaran di part yang kalian awalnya adalah session player, akhirnya membentuk lomba sihir. Tapi di perjalanan band ini ada pasti tidak selalu ada Baskara. Kayak mungkin kalian udah terbiasa. Tapi di awal gue rasa itu ada kayak pertanyaan gak sih? Gimana kalian menghadapi itu atau berkompromi dengan itu? Nah, kalau ini gue dari awal dulu boleh nggak? Pas awal Baskara nggak bisa ikutan main. Enggak boleh. Karena, hah? Oh, boleh, Yaudah, boleh. Kan lu lanjut. nanya. Ya boleh, sorry. Boleh ya? Nggak suportif banget. Boleh ya? Intrusive thought-nya Continue banyak ya? ya Enrico. Banyak. Harus disebut sama dia kalau di ujung lidah. Lanjut nih ya? Lanjut. Oke. Pertama kali kita main tanpa Baskara itu tuh di Bandung ya? Bukan. Di mana ya? Di Lucy. Oh iya benar. Yang pakai kain. Dan itu pas pertama kali dia bilang, guys, Ada- gue ada- nggak bisa ada ikutan, jadwal yang ada jadwal tabrakan. tabrakan gitu. Dan kita kan selalu emang kuncinya adalah lomba sihir saat terbentuk itu kita saling mendukung satu sama lain ya. Jadi kita nggak mungkin yang kayak parah banget. Lu ya panik banget sih. Kalau gue personally panik banget karena gue selalu merasa setiap gue nyanyi di panggung itu selalu disupport, saling support lah sama Baskara. Jadi gue effort gue tuh nggak harus 100% gitu. Nah, kepanikan itu memunculkan rasa campur aduk lah, kayak anjing gue sedih banget lagi dia nggak ada, tapi gue panik banget lagi, tapi gue bisa nggak ya, kayak gue nggak bisa deh gitu. Terus Rehan akhirnya juga harus mengambil part Baskara juga kan. Nah itu kan gue ngerasa kayak anjing ini berat banget nggak ya, beneran anjing kita gimana nih, panik banget gitu. Tapi setelah itu dijalanin ternyata nggak usah ada Baskara lagi kali ya dibagi ternyata lebih gede dapatnya kalau nggak ada Baskara. Iya benar. Dibagi 4. Iya dibagi 4. Gak ada gue dibaginya 4. Iya. Nah, ya udah Sorry, setelah lima itu. dulu. Oh ya 5 dulu ada Tama. Sampai akhirnya Tama gini, "Ya, Tama mau cabut." Ya, bagi 4. Enggak lah. Ya udah dari situ akhirnya kita mulai ikhlas karena kita ketemuan lagi, kita ngumpul lagi untuk membicarakan hal penting. Bagaimana kalau misalnya ada tawaran masuk ke Hindia atau ke FIS, itu gimana kalau misalnya tiba-tiba Enrico harus kemana atau gimana, cutinya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita rembukin barang-barang tuh. Memperjelas. Di mana? Itu Dan di di mana? malam itu Tama juga cabut Ya, ya. Tama Iya, betul. Itu di saniter. Kayak biar kebayang aja di tempatnya. Lagi di Di sebuah restoran. Sports Tube ya? Iya, oke. Sebuah restoran Yang di buka sampai bilangan tengah Kemang. malam. Sebuah restoran yang Bukan Kemang, Pondok Indah. Sports Tube, Oh Sports Tube. iya, Pondok Indah. Ini sebut aja nggak apa-apa. Iya. Nggak dibayar. Kan dia juga kagak ada. Ya udah, suatu tempat panjangan jadinya nih. Iya. Suatu tempat di Pondok Indah, terus di sana juga kita udah meetingin kayak gimana dealingnya. Terus di Tama bilang kalau misalnya dia juga mau cabut di momen itu. Jadi kita kayak aduh udah manggung kita kekurangan nggak ada Baskara nih, kita adaptasi. Kita harus adaptasi lagi nih, nggak ada basis nih gitu. Gue ingat momen lucu di malam itu. Abis udah jabat tangan Tama cabut, si Emon bilang, ya udah Tam, lu pindah dulu. Cabut aja. Disuruh pulang. Kita langsung lanjut meeting yang Karena lain. mau dia disuruh ngomongin pulang. kontrak, karena mau ngomongin Langsung. Ya, Terus dia mau ngerokok dulu, tapi boleh di situ kan ngerokoknya. wah hancur. Gila. Oke. Berarti itulah. Jadi di momen itu akhirnya kayak kalian merembukan untuk nextnya lomba sihir akan seperti apa. Ya. Dan itu apakah juga momen dimana kalian menentukan oke, Baskara visual, Enrico musiknya, Tristan? Yang penting hadir. Iya, Tristan Tristan adalah adalah Tristan. Tristan. Tristan adalah Tristan. Tristan Banyak adalah peran Tristan ya. Juliano, nggak bisa diganggu gugat. Marvel Media Ambassador. Dia tuh kalau bingung promo ya. Otaknya komersil emang. Rehan?
Saya sebagai Oh ya, Rehan. finance ya? Ya tapi berarti banyak ke... Sri Mulyanur. Oh ya. Banyak kebisaannya Rehan ya? Banyak. Iya Apa nggak aja sih? coba ya. Coba sebut. Nyanyi, suaranya. Terus finance, cek. Dokter gigi. Cek. Ada lagi. Ada Lari. Cek. Satu lagi apa Tristan? Satu lagi. Nggak tahu apa. Yuk. Ya udah, oke. Ya, tadi balik lagi jadinya gue keikutan kalian nih. Jadi, oke. Di sebelah Ico sih. Berarti di momen itu juga kalian menentukan masing-masing dari kalian akan memegang apa? Atau itu another? Iya berjalan dari sering waktu, tapi kayaknya itu startnya sih. Karena abis itu jadinya format sehari-harinya kan baru. Terus abis itu dinamikanya juga pasti berubah. Nah mulai dari situ tuh, itu berarti 2022 akhir ya. Dari situ tuh mulai tuh jadinya kebentuk kerangka apa ya? Kerangka kerja kayak Lomba Sihir sekarang tuh di situ. Mulainya. Oke. Kalau album, kayaknya cukup berbeda ya antara pengerjaan album pertama dan album kedua. Apa perbedaan spesifiknya? Waktu. 1 bulan ya? Waktu Yang itu album 1 bulan. pertama. 1,5 lah. Komitmen kita juga sih. Iya. Kayak ya kita bikin album dalam kurun waktu itu. Sekian waktu itu. Balik lagi berarti di waktu, boleh dijelaskan spesifiknya perbedaannya antara album pertama dan album kedua? Judulnya beda. Ini Isi pembagiannya lagunya lagi. beda. Enggak pembagiannya. Iya. Cara ininya, Cara bikinnya sih. cara bikin lagu awalnya itu juga udah beda banget. Lebih banyak ngumpulnya di album 2. Sebenarnya album 1 juga banyak ngumpulnya, cuman sebentar. Beda meja. Beda Iya, meja. jadi kita ngasih tes kayak masing-masing tuh bikin gitu nggak sih kalau nggak salah? Iya. 12 lagu dibagi berapa? 4. Dibagi. Ya. Pokoknya dibagi-bagi karena kita pada saat itu yang dibagi menjadi yang biasa memproduksi tuh biasa ada gua, ada Rehan, ada Tristan, sama ada Tama waktu itu. Habis itu nanti Baskara sama Udu biasanya langsung lirik apa bla 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 pada saat itu Rehan masih nggak sebanyak itu tuh, dibanding album 2 gitu. Itu langsung udah di 4 dibagi aja siapa yang pokoknya secepat-cepatnya bisa terlarin itu. Kayak bootcamp ya album pertama. Kayak bootcamp. Kayak bener. Baskara Lagunya datang, ini ada lagu nih. Kayak sebentar bukan datang, ada lagu biasanya nih. kan kalau bikin album misalkan ada 10 lagu gitu, kita punya 20 lagu misalkan kayak pilih 10 mana yang oke. Nah, itu ada kita punya jatah 12 lagu ya. Udah di-plotting langsung. 12 Ini lagu. bakal kayak gini soundnya segala macam. Lu yang bikin draft satunya. Kelar draft 1 dilempar ke misalnya meja produksi pertama gitu. Ada Rehan di situ, dilanjutin sama dia, dikasih ke gue dulu sama Udu, kita bikin melodi, bikin lirik, kasih ke Tristan, terus diproduksi Isi-isi aja sama udah cepet-cepet. Ico sama Tama gitu. Jadi sehari itu 2 hari itu bisa 1 lagu sampai kelar gitu. Kayak kerja kelompok ya? Benar. No turning back tapi. Jadi kalau udah jelek, gue mau ganti nggak bisa, nggak ada waktu, lanjut gitu. Tapi lumayan kayak gitu sih, kita waktu itu ada 12 lagu, gue inget banget kita cuma bisa berhasil membuat 11 lagu. Habis yang Satu satunya lagu yang terakhir, lagunya iya, apa bener. ya? Satu lagu terakhir tuh Adalah pokoknya kayak tinggal sisa Selamat berapa hari Jalan. gitu deadline-nya. Terus habis itu kayak kita ada di ruang Selamat Jalan. tengah gitu, Oh jadi iya, ke depan Selamat TV gitu kayak ini bikin lagu apa ya gitu. Ya udah. Akhirnya itu lagu pertama yang pakai Pakai gitar akustik yang akustik kita dan genjreng bareng-bareng. Yang adalah lagu Selamat Jalan. Oke. Oh, sama Polusi Cahaya dibantu Uta. Oke. Dibantu Oh iya, ada Uta juga bener. Tapi dulu kalau misalnya selama sebulan itu akhirnya kalian puas gak sama album pertama masing-masing dari kalian? Jujur. Puas. Gue secara produksi nggak sama sekali. Tapi Kalau punya waktu lebih. Tapi gue selalu percaya apapun yang dikeluarin pada saat itu ya itu yang Itu yang terbaik, terbaik. bisa Benar, dilakukan pada saat itu sih. Iya, tapi kan waktu mengikat kalian pada saat itu kan. Iya. Maksudnya kayak mengingat waktunya sedikit, resource-nya juga belum banyak. Ya itu udah the best yang bisa kita keluarin pada saat itu sih. Menurut Ico tapi enggak. Karena pada saat itu kadang nggak ada suka nggak inget. Pada suka nggak inget kalau kita nggak punya waktu. Oh, Karena kita pandemi kan, biasanya selalu punya waktu karena emang kita mesti mencari kegiatan kan. Tapi di saat itu harus jadi dalam sebulan, deg-degannya setiap hari sih sebenarnya. Enggak, ya apa ya? Gue yakin dalam sebulan tuh terasa panjang pada saat itu karena ya kita nggak punya kegiatan lain selain ngumpul di rumah itu. Ada yang mungkin yang lain, ada yang laptopan. Waktu itu Tristan bangun bisnis barunya, ada yang bangun coba lagi apa. Baskara ngurusin kucingnya bolak-balik, ada Rehan main gitar, Tama dengan Ada yang studionya nggak nutup dia. jendela, kucing gue keluar Iya. jam 2 malam.
Kurang lebih kayak gitulah. Adalah yang nggak nutup jendela, ada Capek. salah satu lah di sini. Bisa dibilang itu 1 bulan terpanjang. Hidupku. Thank you. Tadi udah ngomongin album pertama, album kedua 1 tahun ya? Ya. Secara pengerjaan gimana pembagiannya? Berarti udah nggak ada lagi waktu yang mengikat itu kan? Nggak ada pembagian sih. Ya, kita kerjain bareng berlima terus selama setahun itu. Pengkalian adanya. Iya. Tambah dalam kurung. kurung. Dalam kurung. Kuadrat. Nggak perlu respon nggak apa-apa. Kalau menurut lo ada kayak kalimat gitu yang nggak Lewatin penting, aja, lewat lewatin aja. aja. Ngapain lo? Iya. Cheers bareng kali ya. Oke. Maple sirup. Cheers. Ya. Aku kalah ya, nggak boleh. Gue shock barusan. Lu bisa nggak ajak Baskara cheers? Coba cheers. Tes aja, tes coba ajak cheers. Coba ajak cheers. Coba ajak cheers. Cheers coba. Bisa, cheers. Oh, tadi nggak mau. Coba ulangin tadi. Oke. Balik lagi ke album kedua. Mungkin ada yang bisa jelasin secara detail perbedaannya antara pembuatan album pertama dan album kedua. Kayaknya ini cukup kerja kelompok yang lebih Manusiawi. iya. Yang lebih rata lah ya bebannya kayaknya. Terus habis itu, jadi pokoknya waktu itu kan kita punya banyak waktu tuh, waktu di album, punya banyak waktu tuh gimana ya? Maksudnya dalam sebulan itu kita nggak ada kesibukan lain, Oh. kurang lebih gitu. Nah, ya kita udah manggung setiap weekend, terus habis itu di weekdays-nya pun juga banyak kesibukan juga kayak acara atau Latihan lari. latihan lari segala macam. Nah, akhirnya soalnya kita bikin komitmen paling enggak selama sebulan itu kita ada 2-3 kali ketemu setiap weekdays. Waktu itu Rabu ya. Setiap Rabu gitu. Nah, Every other week biasanya. ngapain di situ ya? Awalnya paling kalau nggak salah kayak 1-2 pertemuan pertama tuh nggak megang alat musik sama sekali, ya kita ngobrol aja gitu. Ngobrol, terus habis itu pas udah mulai kayak ketemu nih apa yang pengen kita omongin, pengen kita bicarain, habis itu baru tuh di pertemuan-pertemuan selanjutnya di hari Rabu itu kita dengan gitar akustik genjreng aja. Akhirnya menemukan tema itu gimana jalannya? Ya itu ngobrol sih. Iya, Ngobrol terus habis itu Apa yang memantik akhirnya ada obrolan jam 3 pagi itu? Waktu itu topiknya adalah apa bedanya sekarang sama pas kita ngerjain album pertama pandemi dulu gitu. Dari situ kita ngomongin waktu. Salah satunya adalah kayak bilang, oh pas pandemi itu 1 bulan rasanya lama banget, gitu. Dan jadi kayak percakapannya tuh 1 bulan pertama lah belum megang alat musik itu fokusnya tuh ke topik apa yang mau diomongin, menggali. ya cari benang merah, cari temanya, pendalaman. Indah. Ya. Oh, sama itu nambahin juga yang maksudnya kalau misalnya album pertama itu kan apa sih? Kalau album pertama itu kan itu mungkin moodnya rasanya kayak kita ada di dalam rumah di dalam pandemi yang rasanya yang waktu itu apa? Ngelihat Istilahnya keluar. Romantisasi. romanticizing The aktivitas outside yang ada di world, luar, gitu. Makanya mungkin aspek-aspek pembahasan lagu di album 1 tuh ya ngebahas soal ada pendidikan lah, ada karir, ada politik, ada ini. Jadi rasanya kayak itu yang di luar lah. Dan ngomongin Jakarta kan. Jakarta. Karena kami kangen gitu bisa beraktivitas di luar. Betul. Kita semua romanticizing itu kayak pengen have fun lagi di luar, pengen ketemu teman-teman, pengen kayak ke tempat yang musiknya kencang, pengen party gitu. Makanya soundnya tuh juga hiperbolik gitu rasanya. Karena di momen itu kami craving gitu. Pas udah keluar jalan berapa tahun kemudian kebalik gitu yang kayak yang dicari. Melihat yang ada di dalam. Betul. Udah terlalu banyak riuh, kita balik lagi ke dalam. Tapi sebetulnya obrolan jam 3 pagi nama album itu kan ada setelah proses kalian. Iya. Kenapa akhirnya ada nama itu? Itu pas kita nulis lagu Sofa itu di tengah-tengah itu tuh di bulan keberapa gue lupa. Cuman ya salah satu liriknya adalah obrolan jam 3 pagi Abu Rokok Orang Makanan gitu. Ya itu menggambarkan situasi yang pengen digambarkan banget sih. Obrolan jam 3 pagi itu kan Kenapa nggak 2? Nah, pas kami nulis Sofa, belum kepikiran kalau itu bakal jadi penggalan potongan album gitu. Jadi judul album. Lagunya udah rilis duluan, lagi dikerjain lirik videonya, video klipnya waktu itu. Karena
gue memberikan saran ke kawan-kawan semua gitu yang kayak oke judul albumnya ini gimana gitu dari lirik yang udah ada itu pas lagi ngerjain videonya Sofa kan di hari itu nggak mungkin ganti lirik dong karena udah ganti kalau tahu itu bakal dipakai dari awal pasti kita nulisnya obrolan jam 2 pagi Karena album kedua. karena album kedua Iya. Tapi belum tentu. Menurut gua kenapa jam 3 pagi ini kayaknya bisa juga ada hubungannya sama pelafalan AIWO. Kenapa? Maksudnya kayak Iya. kalau dalam penulisan lirik UA sama IA mungkin pada saat itu kita bunyinya IA ketimbang UA. Kalau UA kan 2, maksudnya 2, UA. Iya. 3, tapi ini beneran ya, lu Iya, jangan ketawa. Mungkin ya, maksudnya ini mungkin bisa, maksudnya ini secara tidak sadar Enak diomongin. lebih enak diomongin 3 ketimbang 2. Mungkin lebih powerful 3 karena ada T dan G-nya. Kalau 2 kan cuman D doang. Ngerti Iya, nggak? sebenarnya kemarin pas Yang nulis ini nggak ngerti. Nggak, tapi pas nulis 3 ini Maksudnya gua 3 tuh lebih rasanya 3, kalau Gua- 2 tuh 2 gitu. gue berdasar tiga saat itu tuh pas nulis 3 itu karena ada pagi di depannya, jadi kayak 3 pagi Iya, kayak jadi lebih kayak enak secara indah pelafalan. gitu. Makanya nulisnya 3 terus kenapa 3 terlalu pagi nggak ya? Kayaknya enggak deh, kita dulu tuh waktu pandemi nongkrong bisa nyampe pagi banget sih, Sampai jam jadi it's 5. fine gitu. Tapi jam 3 biasanya titik ngantuknya pelan-pelan. Bener, nah jam 3 pagi itu terlalu malam untuk dibilang malam, tapi terlalu pagi buat dibilang Iya. Sama pagi. itu pas biasanya Iya. jam-jam Rehan sama Tristan tuh udah pada cabut, gue sholat dulu ya gitu pelan-pelan. Iya. Yoi. Jadi cabut lu nginep lu Enggak, sebentar, dan habis itu sholat. balik lagi. Iya. Pokoknya jam-jam ngalor ngidul itu. Biasanya kalian ngomongin apa sih kalau misalnya jam 3 pagi? Ini berarti ngumpulnya di rumah Baskara? rumah gue dan Rehan itu ngontraknya bareng Kontrak. ada yang suka tidur di situ juga cuman Nggak bayar, Nggak nggak ikutan bayar. Saya Ya kamu di sebuah sofa. sofa. Tapi iya bener. tapi kan homage maksudnya menulis Sofa kan membayangkan homage ke sofa yang kita pakai nongkrong terus itu setahun lebih itu sih. Apa sih yang kalian obrolin? nah itu ada Nah, di album. Itu Bukan pertama jam ada di 3 album. pagi. Yang kedua khusus subscriber premium aja. Terus. Masuk bro. Nggak mau. Mau tahu maksudnya kayak kayak kan setiap hubungan dalam pertemanan itu menurut aku selalu ada. Oke, kalau gue temenan sama yang ini pembahasan lebih ke arah sini. Ada yang Oh. serius, ada yang lebih light, Ya, ya. ada yang kayak lebih dalam. Kalau kalian tuh biasanya ngobrolin apa sih? Banyak banget sih. Biasanya gini, kalau udah jam 3 pagi itu kan berarti sisa yang ngumpul adalah orang-orang yang terdekat, yang ternyaman Iya. ya kan. Karena kalau nggak deket pasti kita nggak akan sampai jam 3 pagi tuh. Kadang-kadang. Jadi yang diobrolin tuh bener-bener bisa sepersonal mungkin, kayak tentang update hidupnya dia, stresnya selama pandemi, tentang keluarga, tentang pekerjaan dan ya lain-lain lah gitu. Jadi detail banget, biasanya kita lebih personal karena kita sahabatan banget by the way. Tapi Besties. karena memang di momen itu di tahun tersebut kami tuh maksudnya udah di level yang kayaknya cukup dekat. Best Jadi friends. kayak lingkungan satu sama lain tuh juga temennya itu lagi gitu. Banyak yang berdirisan. Jadi ya semuanya sih sebenarnya dari kayak cerita keluarganya gitu sampai kayak ngomongin teman yang kita kenal juga atau orang kita kenal juga. Muncul friends gitu loh. Ya. Ya. Mantan. Hah? Mantan bisa. Bisa. Saat itu masih pacaran mungkin. kita Emang juga nggak tahu. maksudnya mantan Tama Iya, Oh, maksudnya. mantan personil. Mantan manajer juga. Mantan manajer. manajer. Ya, sorry. Dia juga tuh, dia maksudnya Kenapa? yang Kenapa ngont- Tama? Dia juga. Yang ngontrak maksudnya di situ selain gue dan Rehan, Oh. itu Ada Tama juga. ada Uta juga. Dan gue. Iya. Lu Oh, tapi Lu disclaimer, gue selalu bantu bersih-bersih, ya kan? Iya. Gak usah. nggak Thank you, perlu. Tris. Thank you ya. Good job, Tristan. Good job Tristan. good boy. Good boy. Sit. Be humble. Dari 16 lagu ini kalian menentukan andai saja itu kayak jadi core-nya. Kenapa menurut kalian itu perlu? Bukan fokus track ya, bukan core. ya. Fokus track. Kalau fokus track sesimpel karena kayaknya satu tim termasuk nggak cuma member ya, tim besar decide untuk ke situ aja sih. Maksudnya pertimbangan itu banyak gitu. Karena ya fokus track gitu, bukan perlu. Maksudnya fokus track itu bukan berarti dia harus jadi centerpiece dari albumnya kan. Betul. Tapi pertama misalnya sesimpel kayak kami nggak pernah bikin lagu yang emang country gitu arahnya. Pengen nyoba hal baru. Pendengarnya juga pasti baru kan kalau soundnya kayak gini, pengen dicoba juga. Siapa sih yang bakal denger kalau bisa yang didorong itu andai saja bisa. Banyak lah hal-hal kayak gitu. Tapi not necessarily itu kayaknya core dari albumnya. Oke. Kalau buat gue pribadi, gue nggak tahu ya menurut lu pada. Kalau buat gue pribadi core albumnya buat gue tuh 1 jam terpanjang dalam hidup gue jadi satu itu sih. Atau Sofa mungkin ya, maksudnya antara Ya bisa beda-beda sih.
Jadi kalau ditanya soal fokus track itu ada jawaban lain nggak dari Enrico misalnya pada saat menentukan musiknya? Musiknya ya? Enggak sih, fokus track itu ditentukan setelah semua musiknya jadi. Setelah semua tracknya jadi, dan albumnya jadi. Even sampai judulnya juga udah ada, waktu itu baru kita nentuin fokus tracknya. Dan kenapa menurut gue akhirnya terpilih juga Andai Saja, selain maksudnya banyak pilihan dari tim di luar kita juga, adalah gue merasa Lomba Sihir tuh selalu menjadi ruang tengah untuk kita bereksperimen juga. Kayak waktu itu kenapa single pertama kali tuh Menit Tambahan pas mau menuju album gitu. Tapi ini setelah Ribuan Memori dan Selamanya ya. Kenapa kita buka dengan Menit Tambahan, dan kenapa fokus tracknya sekarang Andai Saja itu ada sisi dimana Lomba Sihir tuh bisa melakukan apa saja di musik menurut gua. Kayak tiba-tiba single pertama pada saat itu yang rentetan itu adalah rock banget, terus tiba-tiba kita ajak terjun bebas ke sofa yang sangat santai, musiknya juga lebih panjang, terus habis itu kita kasih sesuatu yang fresh juga dengan Andai Saja gitu. Itu sangat bisa terjadi di Lomba Sihir gitu, dan itu yang bisa tergambarkan dari album 1 sampai sekarang, itu kita nggak pernah lepas dengan itu gitu. Kita kayak rasanya tuh Tristan boleh tetap jadi Tristan di Lomba Sihir, pun gua, pun Rehan, pun Udu, pun Baskara, tanpa lu harus ada garis tengah yang harus lu ikutin terus gitu. Lu bisa jadi siapa aja. Itu sulit gak sih? Maksudnya kayak Sulit kalau kita ngadepin Tristan. Enggak lah, bercanda. kayak kan ibaratnya berarti kayak pas kayak Hilang nih. sorry. Pas udah mulai akhirnya Sorry. serius, fokus. Gue juga pengen serius dari tadi. Gak enak padahal loh, Sorry. flow. kayak di kredit saja gue melihat bahwa hampir semua lagu itu kalian berlima. Budget Paling juga. apa? Budget. Royalty. Iya, budget. Balik lagi ke kan saat membuat album kan banyak prosesnya kan, dan kalian berlima menjadi ibaratnya tuh, karena di sini kalian semua produsernya kan, walaupun mungkin di lagu-lagu tertentu ada sentuhan Enrico dan Rehan dan lain-lain gitu. Tapi nah gimana caranya si 5 orang ini yang punya ego masing-masing, yang punya referensi masing-masing, nyatuin ini di Lomba Sihir? Karena kalau tadi yang lo bilang Enrico, kayak itu memang sesuatu yang ideal, tapi kan sebetulnya gue rasa nggak mungkin nggak ada gesekan-gesekannya lah. Pasti ada sih. Ada sih. Biasanya. Gesekan, tapi menurut gue itu yang menjadikan album. Kalau nggak ada gesekannya, menurut gue album itu akan jadi plain aja sih menurut gue. Dengan referensi musik ya kita beda semua. Mungkin ada 1-2 yang beririsan juga gitu, maksudnya dari referensinya. Kita bikin sebuah playlist kolaboratif yang di awal sebelum itu kita coba lagi dengerin apa sih, lagi suka dengerin apa, atau kepikiran album ini mau banyak banget sampai rasanya sampai mau dengerin juga males, banyak banget soalnya. Nah itu gue pengen tanya. Tapi kalau gue sebagai, maksudnya mungkin otak gue sebagai produser itu sangat membantu, karena ini teman-teman gue tuh lagi dengerin ini ya, berarti dia ada kebayang lagu ini nih, rasanya, mungkin teksturnya dari lagu-lagu yang mungkin ada mereka suka gitu. Itu sangat ngebantu. Kalau gue sebagai otak produser tuh ngerasain mereka lagi pengen bunyinya kayak apa gitu. Mungkin bisa salah, abis itu jadi nanti dibenerin bareng-bareng lagi. Tapi itu sangat membantu sih. Mau tanya, jujur kalian mendengarkan playlist itu apa enggak? Dengerin. Every song. Iya. Maksudnya bareng-bareng, cuman gak terus-terusan. Iya, kadang misalnya lagi sendiri-sendiri pun juga. Tapi ada yang masukin at baru some nih. point lagunya jadi kebanyakan coy. Kayak, Tapi enggak, jadi kan Ingat banyak banget kan, awalnya yang sedikit, mana nih? tapi lama-lama kan kita evolve terus kan dalam setahun itu. Itu jadi akhirnya yang dengerin yang ujung-ujungnya lagi itu lagi. Sebenarnya Yang ada salah satu contoh sih sebenarnya menurut gue. Entah kenapa gue dari awal ngerjain album ini, terus habis itu dari kayak sekitar 90% lagu yang ditulis tuh rasanya tuh kayak ngayun gitu, lagunya tuh kayak Andai Saja, terus habis itu kayak bisa-bisanya pun juga kan kayak ngayun, kayak nyanyi gitu. So at some point si Udu bilang gitu sama kita pas lagi workshop, ini kayak lagunya kayak gini semua nih gitu.
gue pengen sesuatu yang dar gitu. Anjir, oh iya juga ya kurang. Nah di situ tuh kayak baru tuh kurang, di situ. dia kurang. Iya. Karena dia Touch nih. dia Dia kayak butuh sesuatu yang Udu tuh senangnya kayak tuh lagu-lagu yang update. gitu. Nah, Iya. Kalau dikasih yang kayak gitu dia kadang kurang bisa Iya. appreciate karya kita. Appreciate tuh ya. Nah itu sebenarnya kayak contoh sebuah gesekan ya. Iya, Iya, kayak iya. yuk latihan lagu lain yuk ngantuk. Nah, sering tuh kalimat kayak gitu keluar tuh. Nah, Kalau itu- lagi nyanyi yang akustik. Keluarlah di situ lagu kuang gitu. Tapi sebenarnya itu buat gua kalimat yang valid. Kalau misalnya nggak diimbangin sama track-track yang lebih upbeat, Iya, jadinya ngayun semua. Karena kayaknya kebawa sama dorongan apa namanya kita pas lagi nulis Compromise album vibe. ini tuh pengennya tuh moodnya tuh somber gitu kan, Iya. karena temanya segala Sombrero. macam. Untung dia alergi nih sama yang Iya. terlalu ngayun-ngayun gitu. Ya. Kayak waktu gue bikin ada chord kan, waktu masalah itu mama ya. Sorry bukan. Uang-uangmu ya. Nggak masuk malah kadang. Ada beberapa lagu yang Iya kadang nggak benar. masuk. ada Pokoknya yang jadinya terlalu mellow minor itu bukan udu banget lah gitu. Tapi udah langsung. Bener. "Nggak, gua nggak Pengennya mau, jelek happy." ide lu. Langsung. Enggak, iya boleh, enggak, coret, dah, ulang. Bulan. Penasaran tapi sama lo Bas, kayak di saat yang sama kan yang kita tahu mungkin yang lain juga pasti punya project lain, tapi yang kita tahu ada Fizz, ada Hindia juga, dan lo mengerjakan mungkin itu saat bersamaan gitu. Ada kayak contoh misal pada saat pembuatan album ini kok jadinya gue berasa Fizz banget ya, jadi gue berasa Hindia banget ya di album ini. Mungkin lo bisa jawab, yang lain juga bisa jawab kalau kalian punya jawabannya. Kalau buat gue pribadi dari ketiga proyek musik yang gue punya, paling gampang itu menurut gue paling enak itu ngerjain di Lomba Sihir. Karena gue punya tempat lain untuk bisa exercise ego gue suka-suka gitu loh, kayak di Fizz itu hampir pasti 90% lirik melodi gue kan. Musiknya juga gitu, kadang-kadang kayak gue masih involved di komposisi segala macam. Di Hindia udah pasti gue gitu. Jadi di Lomba Sihir tuh kadang-kadang kayak in a good way karena otak gue udah kepake di tempat lain gitu. Di sini yang kayak ya udah lagunya perlu dibantu apa gitu sama gue, most of the time kayak misalnya 70-80% udah jadi kalau di album kedua ini. Terus Rehan Udu nanya, ini melodinya diapain lagi, liriknya kurang di mana gitu, tolong baca lagi dong gitu. Jadi kayak Udu tadi, iya enggak, Iya. enggak, coret gitu. Iya. Tapi enak banget menurut gue kayak proses album kedua ini buat gue bebannya nggak berat buat gue karena heavy liftingnya tuh udah dikerjain sama yang lain gitu. Dan gue tiap kali kayak misalnya Rehan atau Ico ngomong ini diginin deh, ini diapain deh. Gue most of the time pasti yang kayak ya udah kalau itu yang memang terbaik gitu lanjutin aja, dan gue nggak pernah nyanggah karena gue merasa kayak ego gue sudah dipenuhi di proyek-proyek gue yang lain. Gitu. Tapi itu selalu apa yang kita usahakan juga sih, kalau bisa apa-apa misalkan di grup gitu gue kirim sesuatu, gue mau yang meng-approve itu adalah kelima-limanya plus 6 plus biasa kalau di internal grup kita ada manajer juga yang kadang kita nggak pedulin juga sih. We love you, Koko. Kok We love you, Kok. dia nggak ada senyum-senyuman lo, takut gue. Kan, bete deh. Boleh gue nggak boleh sebut, nanti Resign kena deh. ban kalau kata-kata itu. Tapi anyway, di album ini yang tadi Bas juga bilang adalah misalkan Rehan Udu udah selesai nih nulis lirik apa bareng, lempar ke grup, nanya Bas menurut lu gimana, bla 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 bla. Itu adalah salah satu exercise yang kita lakukan. Misalkan kayak gue lagi harinya rekam drum nih, gue rekam 5-6 lagu gitu. Gue pribadi gue pengennya ada orang lain gitu, ada Rehan, kalau bisa ada yang lain, tapi kan nggak selalu bisa gitu kan. Misalkan ada Rehan, gue pengen Rehan yang ngasih tahu gue, karena gue pengen kuping orang lain yang ngasih tahu, apalagi bukan kuping drummer gitu. Kadang-kadang kalau drummer ngisi isian drum, bunyinya akan seperti drummer. Nah gue nggak pengen itu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau gitaris gitu, Rehan waktu rekaman gue usahain datang, atau siapa yang lain usahain datang. Even yang non member mau datang gitu, kita berusaha dengar juga masukan dari mereka karena kita butuh referensi sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya tapi dalam batasan yang kita tentuin ya gitu. Misalkan Udu nyanyi di lagu tertentu gitu, "Du, boleh gak sih coba kayak gini cara nyanyinya gitu." Karena kita yang ngelihat dari luar kan. Begitu juga sebaliknya kayak, "Cok, kalau drum lu kayak terlalu berisik sih." Emang iya ya gitu. Baru coba kita diskusi lagi gitu. Semuanya gitu sih. Kita cobain itu. Tapi pernah nggak dari proses 1 tahun itu ada kalian untuk tidak sepakat? Jadi kayak oke, yang ini nggak gimana ya? Maksudnya ada momen-momen dimana
karena satu orang nggak mau, oke jadinya lagu ini dibuang misalnya, atau ada kayak gitu Kalau nggak? di album 2 ada. Ada. Iya. Sebuah lirik. Oh, lirik sebuah juga lirik. ada. Ada sebuah lirik. Yang Ada sebuah lirik yang Oke, ini sudah- mau kita buka buat subscriber biasa aja apa yang premium? Pertanyaannya itu dulu. jadi lagunya tuh udah direkam semua. Oh, itu. Musiknya udah selesai, vokal udah selesai, Sudah udah selesai diedit, dirapikan. Udah mau dikirim mixing. Hari itu mau dikirim mixing. Terus Dan? tiba-tiba ada sebuah japri Dari? datang. Dari Baginda Sebut Raja. saja namanya Tristan Juliano. Baginda Raja Sebut saja. Tristan Juliano. Oke. Inisialnya TJ, main piano. Tadi udah disebut. Gua nggak mau sebut namanya, cuma inisial TJ lagi main piano. Tiba-tiba dia bilang kayak bos, gitu. Kayaknya Gua keberatan. kayak gue keberatan di liriknya begini nih gitu. Soalnya liriknya tuh emang ada satu bagian lagu itu tuh kayak tentang nyindir satu sama lain gitu. Kayak siapa? Baskara susah berhemat, Enrico suka marah-marah gitu. Nah, ada satu bagian yang nyindir Tristan tuh kita tulis bisnisnya tak pernah berbuah. Nah, di japri tersebut dia bilang, "Bos, kayaknya nggak enak nih kalau buat masa depan nih, kayaknya ini jadi doa buruk nih," gitu. Gue inget banget tuh gue lagi mau lari itu hari itu kayak Kalau dibikin-bikin ada. gue mikir kayak anjir Tristan ini tuh udah mau mixing Oke. dan udah menuju deadline Lirik ini tuh udah ada selama berbulan-bulan. lebih dari setengah tahun. Lirik ini udah ada lebih dari setengah tahun. Udah dikirim di grup. Gue cuma pas baca itu gue kayak udah gue taruh mobil, HP gue lari udah. Terus? Abis itu ya udah. Ya cuman itu bentuk kita Take nge-respect. ulang dong. Take ulang. Ganti satu kata. Satu kata itu gue take ulang. Ja- Dan itu Enggak, gue nyanyi. enggak satu kata, Satu jadinya kalimat ya? satu kalimat karena kebutuhan teknis biar lebih seamless lah, nggak Iya, terasa iya. ada bedanya gitu. Jadi kayak beberapa hari setelah itu gue ngerekam ulang bareng Enrico. Sorry, bisnisnya jadi apa berarti? Tak pernah berbuah jadi tak kunjung kunjung. berbuah. Jadi kalau tak kunjung kan kayak belum kan gitu. Tapi maksudnya itu jadi bentuk kita nge-respect satu sama lain Iya, juga iya, gitu. iya, Kalau iya, misalkan iya. ada satu nggak setuju ya semua harus nggak setuju. Walaupun gitu. satu Dikasih nggak love, guys. walaupun satu nggak respect, kita tetap berusaha respect. Tapi tetap kita anjir lu terus gitu. Iya, Gitu. Abis itu kayak slow. Berarti tanya ke pelaku ya. Nah, coba tanya. Selama 6 bulan itu berarti Tristan tidak pernah Oke. membuka file itu atau gimana? Gue buka, cuma ternyata gue mendem, gue kira kayak nanti dulu deh, mesti gue ngomongnya nanti dulu. Nanti dulu deh pas mau mixing. Sudah fast forwardnya udah sangat cepat, jadi ternyata udah mau mixing. Bukan udah mau mixing. Mau Itu mixing. tapi itu kebiasaan Tristan sih. Tristan itu selalu berpikir kayaknya dia udah ngomong. Iya. Mendem-mendem juga. Tapi belum mendem. diomongin ternyata. Tapi Tristan mikir gitu udah ngomong ini atau Nggak, gue mendem. Mendem-mendem kalau dia Di dia kepala orangnya dia mendem nggak doang. enakan. Kepala dia doang. terus apa yang akhirnya men-trigger kayak apa gitu? Karena udah mau masuk mixing. Udah dengerin lagi. Ini biasanya ini file terakhir ya sebelum mixing, arahan final check ya. Kalau udah oke, seperti yang tadi gue bilang, 5-5-nya harus oke nih. Oke. Rehan, sangar, keren. Udu, gas, Baskara, aman. Tetot. Typing hilang gitu kan. Iya, Tristan is typing. Ya. Tapi menurut gue itu tadi salah satu hal yang akhirnya album ini rilis ya. Maksudnya itu part yang kayak apa ya? Menarik sih, maksudnya kayak akhirnya kalian setuju karena satu kata itu dan kalian setuju untuk take ulang. Itu kan butuh effort ya. Gua nggak tahu nih detailnya kayak gimana, tapi menurut gue itu butuh effort. Untuk satu Ya effort itu mesti dilakukan lah untuk sesama member di grup ini. Untungnya ada solusinya. Ya. Iya. Maksudnya pada saat itu yang gue bilang, tadinya Tristan as usual dia nggak enakan. Nggak usah bos, udah aman. Oh, iya, Nggak usah. tadi semua- Salah gue. nggak usah deh. Salah gue. Tristan kan nggak enakan banget. Tapi menurut gue sebenarnya gue bilang akhirnya kita tuh beneran kesel, tapi ini udah ada solusinya, jadi udah lu diem aja dulu. Udah, maksudnya udah lu nanti tinggal minta maaf aja, udah ada solusinya kok, udah diem dulu aja tunggu reda. Ya Rehan kan lari apa? Saya kesel lari ke rumah Tristan, duar. Enggak lah. Oke. Berarti itu ya salah satu hal yang kalian untuk sepakat karena ada satu orang yang ingin ya tidak merasa klik lah dengan lagu itu. Tapi menurut aku salah satu yang menarik juga kalian mengajak Marissa Anita dan Bambang Pamungkas. Itu kayak siapa yang pertama kali mencetuskan ayo kita ajak Bambang Pamungkas? Marissa Anita.
Marisa Anitanya ya. Iya. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya. Itu juga Marisa Anita memilih lomba sihir. Enggak. Nggak tahu juga kan? Awalnya tuh mungkin Rehan yang lebih ini ya, karena si Rehan itu pas kita lagi nyari lagu udah selesai ya, kita belum ada bagian intro interlude segala tuh belum ada sebenarnya. Dan bahkan Emang kita belum disisakan. kepikiran, emang disisakan. Kita belum Emang disisakan kepikiran atau udah kepikiran atau Mau belum ada sama sekali. tapi belum tahu apa. isinya Oke. apa ya. Sebenarnya karena yang lain berbentuk lagu kan, abis Iya. ini skit itu disisakan untuk kita mikirin tenaga terakhirnya nanti untuk si intro interlude. Terus si Rehan tuh ngasih ide, ini gimana kalau misalnya narator aja. Karena apa lo alasannya kemarin? Awalnya malah Au. belum narator. Awalnya gue ngidenya kayak gimana kalau misalkan kayak Dialog ya? dialog. Iya, bener jadi deh, kayak dialog. scene film gitu. Oh, terus? Cuman setelah gue denger waktu itu gue anjing nih. Intrusif nomor berapa tuh coba lu hitung, harusnya ada intrusif countnya menurut gue. Gila. Jangan trigger, Eh, tahan. Gue Tahan. Yuk, Gila banget. mulai. tapi gue mikir kayaknya kalau misalkan dialog itu terlalu rumit kayak menurut gue secara pengerjaan. Kedua terus habis itu secara penyajian pun juga banyak banget jahitan-jahitan yang harus dibikin lagi. Kan udah menurut gue. mepet kan kita, harus upload juga. Nah, gue rasa kayaknya kalau misalkan narator lebih easy to digest Oke, aja iya, menurut iya, gue iya. gitu. Nah ya udah itu gue lempar ke grup kayak narator aja ya. Nah habis itu dari situ tuh mulai kita berlima kayak ngasih wishlist lah. Iya, Kayak iya, ini iya. lagu pertama di intro siapa siapa gitu. Tapi yang udah paling jelas pertama sebenarnya yang Bambang Pamungkas. Oh, Karena yang Bambang Pamungkas itu ide interlude tersebut Keluar duluan. ya berbentuk sebagai locker room talk itu udah keluar duluan dari lama. oke. Udah lama banget. Cuman siapa yang ngomong waktu itu kita masih belum kepikiran. Tapi pas udah when it comes to menentukan, ya yang pertama kita pikirin karena metaforanya adalah olahraga ya salah satunya Bambang Pamungkas. Dan menit tambahan tuh bola kan. Kayak who else selain Bambang Pamungkas Iya, sih iya, sebenarnya. iya, menurut betul. gue. Taufik Hidayat. Bambang Pamungkas. Nggak mau itu. nggak sih. Ya, saat itu. Tapi karena soalnya menit tambahannya tuh bola. Iya benar. Iya. Oh Ketika iya. Susi Susanti bilang. Gue mau sulap bentar. Nggak masuk karena olahraganya Bentar, beda. mau sulap. Wah parah banget. Hancur banget coy. Hancur banget ya Hancur lu. banget tuh Cok. Cok lo kartu merah barusan bego. Itu semua yang tadi kemarin lu ngikutin ya. Hancur banget lo Bang. Masih ada. Masih ada. Kacau. Iya itu. Gue gak gak Cok. Iya. Tapi surprise kan. Nggak mau. Gak apa-apa. Lo wajar ngambek. Gue kasih tau. Kartu hitam, Lo wajar. kartu hitam. Lo wajar Kartu hitam. ngambek. Ya. Gue lanjutin dikit ya. Iya, iya. Anggap aja tadi gak terjadi apa-apa. Ice breaking. Sorry ya Ti, gue minta maaf. Sama kalau Marisa Anita itu karena kita butuh suara narator yang ngebawanya tuh jadi kayak cerita ini tuh motherly tapi dia nggak terlalu tua tapi dia nggak muda dan pastinya setiap lomba sihir pengen kerjasama sama seseorang atau kolaborator siapapun itu kita pasti akan ngeliat dulu value yang dibawa Iya, sama iya, kolaboratornya gitu. Apakah dia sesuai sama yang dibawa sama lomba sihir ataukah apakah dia punya pengaruh yang baik buat masyarakat, buat pendengar lomba sihir juga. Dan di situ yang terlontarkan adalah Mbak Marisa Anita dan udah kita nggak punya opsi lain gitu. Kalau bukan Mbak Marisa Anita kita nggak tahu siapa lagi dan kita nggak ada yang kenal, nggak ada yang punya kontaknya Mbak Marisa. Dan Kan dia sih aktif tuh di sosial media ya Mbak Marisa ya. Instagram Iya, sih punya, TikTok sih punya ya kan. Akhirnya? Nemunya via Twitter punya. Website. website. Twitter punya. marisanita.com. Serius kalian email? Iya aku search di website, aku cari kontak Marisa Anita, muncul websitenya, aku buka ada emailnya di situ. Ya udah udahlah email aja deh, ini udah mepet banget harus submit, cuma nice try dulu aja. Akhirnya? Pas aku email dibalas setelah berapa hari, gila itu kayak bener-bener thank you Marisa. Terus ya udah langsung di sana kita ajak mau nggak ngisi bla bla bla, aku kirimin decknya lagu tentang ini segala macem, terus dia tertarik dan ya udah langsung kayak tanggal berapa mau ketemuan tanggal segini, oke dah ngetek dan dia bantu script writing juga di situ kayak bagian-bagiannya yang sesuai dengan ininya dia lah apa namanya Cara yang cocok sama dia, cara pembawaan dia Jadi ibaratnya diedit juga sama. Fine tune. Ya. gitu. Ada beberapa kata ada yang menurut dia bisa lebih efektif gitu misalkan. Iya. Oke. Dalam 5 tahun ini kalian punya 2 anak bersama. Kalau dua misal Dua album, Oke. punya Dua 2 anak album. Yang pertama Selamat Datang di Ujung Dunia, yang kedua Obrolan Jam 3 Pagi. Kalau misalnya 2 anak ini adalah wujud manusia, ada yang pengen 1 orang aja ya, boleh 1 orang aja yang kira-kira menjelaskan ya
ini anak yang seperti apa? arsitek. Rehan. Wah anjir. Rehan calon bapak nih. Rehan. Yuk. Oh Harus gue nih. Iya, harus lu. harus Udah nggak One bisa and yang lain. only. Iya. Kalau menurut gue Selamat Datang di Ujung Dunia itu kayak anak puber. Oke. Kayak belum tahu identitasnya gimana. Udah mulai bau ketek itu ya. Suara udah mulai pecah. Rehan aja. Sorry. Gue cuma Penggambaran lu enggak, maksudnya gue pengen Nggak apa-apa, Udu. nggak salah, Udu nggak tapi apa-apa. Thank you Ti. Nggak enak. Sorry. Terus Boleh mati Tiara kayak nih. apa ya? Terus semua hal tuh udah dicobain. Kayak tolol. Semua hal tuh mau dicobain sama si anak itu lah. Makanya kayak menggambarkan musiknya tuh kenapa bukan random ya, tapi bervariasi, berliar-liar. Bener. Oke. Album kedua, anak kedua? Anak kedua ya. Anak kedua tuh kalau menurut gue Cooper. Kan Rehan. anak di sini lu salah. anak yang baru Lu salah. pertama kali ngerasain patah hati kalau menurut gue. Oh. Oh dia masih setelah Ini puber. kan nggak ada brief iya. umur kan? Iya, Nggak ada. nggak. Gue merasa patah hati itu kan bisa bentuknya banyak ya. Maksudnya lu nggak dikasih mainan lu patah hati gitu. Oh bisa anak kecil bisa orang gede. Kan ini Lu pengen Gue jadi Tiara banget lu, ya lu pengen barusan. banget jump in kan? Iya. Lu pengen banget jump in kan Iya, karena iya. pertanyaannya. Bagus, Tapi kayak maaf. anjir Rehan Iya. doang lagi yang boleh jawab. Bahkan Maaf. gue yang tadi yang ngomong Rehan. kenapa patah hati ya karena kalau lu udah patah hati sekali, lu pasti belajar banyak kan. Kayak lu belajar menerima, lu belajar berurusan dengan patah hatinya itu sendiri, dan lu belajar maju ke depan gitu. Nah itu tuh obrolan jam 3 pagi banget menurut gua. Oke setuju? Setuju. Setuju ya. Boleh deh. Ada. Oh ada. Arsitek gimana, Bas? Loh, Secara arsitektur dulu. Jadi kita sering berandai Oh, ini gitu. bukan kalau anak nih, ini arsitektur suatu sekarang. lagu digambarkan suatu Bangunan. arsitek tuh kayak apa? maksudnya bangunan. Bukan lagu, album kali ya. Album. Tadinya sebenarnya Selamat Datang di Ujung Dunia tuh juga sering banget digambarkan kayak ruang tamu ya. Maksudnya yang kayak lu semua, apalagi di momen itu gitu, semuanya punya proyek masing-masing. Semuanya punya kamar pribadi, cuman ini tuh ruang tengah rumah lu yang selalu berisik. Dan kayak lu ke situ jam berapapun tuh selalu ada orang dan selalu kotor, selalu berantakan, tapi selalu hidup gitu. Nah kalau buat gue ngeliatnya belum jam 3 pagi itu ruangan yang sama atau pas orang udah pada masuk kamar. Kayak sisa 1-2 orang doang gitu loh. Dan tetap ada orangnya tapi pembicaraannya beda gitu. Rasanya Selamat Datang di Ujung Dunia tuh ruang tengah lo tuh lagi disamperin sama banyak orang. Lagi rame. Oh ya. Menuju tengah malam. Kayak Tama bawa teman-temannya dari Klender itu. Out of nowhere tiba-tiba Ya, datang. kayak tiba-tiba datang, gerus kopi gitu. Kayak, siapa nih gerus kopi di ruang tengah gue gitu. Tapi ngomongin tentang ruangan itu, ini ada band temen kita yang tiba-tiba nginep juga lagi diproduserin oleh ex-member kita. Tanpa ngasih tahu kita. Oh iya, wah. Jadi reality Boleh club. disebut band. Boleh Oh, boleh iya, reality reality club. Gue suatu pagi bangun sama Rehan turun ke bawah agak shock. Wow, kok ada reality club lengkap semua. Membernya semua dengan manajemennya. Dan selimutnya. Iya. kasur. Awalnya kayak mau rekaman, halo-halo segala macam gitu. Terus gue perhatiin, kok ada kasur Palembang ya? Iya Cuma satu kasur Palembang ya gitu. Berarti kita baru tahu Reality Club mau sebulan nginep di situ. Sebulan. Kosong Di Raya. tengah-tengah kita lagi Dan kita lagi ngerjain. ngerjain Selamat Datang di Ujung Dunia juga. Berarti kan Tama harus mengerjakan itu juga. Iya emang si Asem. Dan kalian Dia nggak bilang. Dan kalian mengizinkan. Mengizinkan. Enggak perlu Masa izin kita, udah masuk. masa Cia Faiz kita usir udah di rumah? Sebenarnya pasti diizinin ya, pasti Pasti diizinin. diizinin. Cuma Di shock sini. aja. Tapi kasih tahu dulu gitu. Ayam gitu. Pulang. Oh makanya dia keluar. Iya, Kirain karena di itu. Take out aja. Gila. Panik sendiri, gerak sendiri tuh ya. Gerak sendiri. Tapi iya karena itu. Enggak lah. Enggak lah. Bukan karena itu. Dia kurang ajar. Oke, tapi kenapa tidak ada basis sampai hari ini? Karena ada Trauma, solusinya. Trauma sama dia. Biasanya orang tuh trauma sama drummer. Kayak gua tadi gitu. Iya. Itu possible, itu enggak apa-apa. Nah, lu ngeliat nih episode rewind Iya. abis ini, Tiara duduknya agak lebih jauh. Iya. Enggak, Enrico enggak di sini duduknya. Di sini. Agak di sini, agak di Apa? Itu wajar, Ti. Itu wajar, Ti. Oke. Tisu dong. Sorry. Demi apa? Tisu. Enggak, dikit. Sumpah bener-bener basah banget. Udah rusak. Gua harus cabut dari sini. Anjir. Enggak apa-apa. Enggak usah. Ambil tisu enggak apa-apa. Coba nih. Jangan. Lihat loh ya, gua bales loh sampai nangis. banyak, Oh. Iya. Jadi kenapa tidak ada basis sampai hari ini? Karena ada solusinya. Ya, Yang Iya, adalah? jadi Adalah teknologi. teknologi. karena ya intinya sebenarnya kalau misalnya kita narik
another orang untuk jadi member lagi ataupun misalnya ada session pun kan tanggung jawabnya juga besar gitu ya buat kami ya. Di panggung tanggung jawabnya besar, dia tuh makasih. Enggak, yang ngasih bukan Tristan, itu ada. Thank you. Makasih ya Mas. Mbak, makasih. Amel Makasih, namanya. makasih. Siapa? Amel. Amel, makasih Amel. Semua terima kasih Amel 1 2 3. Makasih Amel. Mau aja. ada kalau misalnya kita nyari basis baru tuh ada adjustment yang harus Ih, dilakukan. gue udah skip. Selain adjustment teknis juga adjustment secara Personal. sosial kali ya. Iya, Maksudnya iya, karena iya, buat benar-benar. buat kita kan juga belum tentu Cocok. gitu kan. Maksudnya atau kalaupun cocok pasti perlu ada periode yang menyesuaikannya yang itu menurut kita Lama. ya lama dan belum deh kayaknya kita ke sana gitu. Takut Dan trauma yang ngelihat Ico. Trauma sama gitu. basis, trauma sama drummer. untungnya cuman karena nggak ada basis itu bisa kita akali dengan Teknologi. teknologi secara Teknologi. teknis. Tapi emang nggak tahu ya, gue agak kurang ngerti teknis. Itu emang bisa digantikan secara roh. Bisa hologram. Jadi kalau lu lihat tuh Maksud sebenarnya gue. di panggung kita tuh kalau lu lihat sebenarnya Sumpah kasihan Tiara. iya. Sumpah kasihan. Ini Bisa. pusat pikir, Bisa. Tapi selain itu kalau jawaban serius dikit tipis. Tetap intrusif ya. Satu itu, dua pada saat itu sebenarnya ada pikiran dari salah satu dari kita pada saat itu juga kayak kita kayaknya perlu pelan-pelan ada basis seru kali ya bunyinya dan yang pasti seru itu pasti jadi hal yang ngangenin juga main bersama basis juga gitu. Basis belum tentu dia tapi basis. Cuman itu ngangenin maksudnya untuk alat musik ketemu alat musik dan bunyi bareng dan bisa klop tuh itu hal yang sangat ngangenin gitu. Tapi dengan yang ada sekarang menurut gua itu yang menjadikan bunyinya Lomba Sihir itu bisa jadi unik dibanding band lain gitu. Mungkin itu salah satu keunikan juga yang Kenapa secara teman-temannya natural. ketawa? Biasa ngomongin basis dulu gitu terus ngomongin Tama. Enggak. Tapi ya sih kan lebih manusia ya kalau ada basis ya. Karena manusia tidak bisa digantikan oleh AI. Wow. Selama kita tapi skill, enggak, tapi menurut gua selama tadi skill air kita. itu diain aja. Ain aja. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ain aja. Iya. Capek Ya gue. udah. Capek gue. Dipinggirin. Coba. Ya. Lanjut aja Ti, anggapnya gak ada tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan warganet, boleh? Boleh. Warganet. Coba lu ngomong warganetnya cepet. Warganet. Kenapa gue ikutin ya? Oke, satu pertanyaan dari sebenarnya banyak, tapi menurut ini waktunya sudah gara-gara intrusif tot kalian aja. Padahal santai aja loh. Enggak mereka Nggak, mau Nggak, beres. waktunya. Iya, Nggak mereka bisa, pengen padahal beres santai. iya. Nggak, Bayangin. logikanya nggak masuk. Udah bosan Padahal banget, ada yang santai aja udah durasi. pengen ngerokok, udah pada asem semua. Iya, pada pengen Iya. makan, lapar. Enggak, kalian yang harus cabut kan? Tenang aja. Tim. Iya. Ams. Oke, dari @pen_of_din. Oke. Nah ini Lomba Sihir punya kekuatan apa aja? Pertanyaannya jadi kayak menurut kalian, kalian tuh kira-kira punya sihir apa? Tapi nggak boleh dijawab sama sama kalian sendiri. Oke. Kayak misal Tristan. Kita yang jawab. Ya. Oke. Seru kan? Seru banget. Terima kasih Tiara. Seru. Thank you semua. Belum. Bukan ya. Oke. Lanjut. Salah. Oke, dari Tristan ya. Iya Tristan. boleh dari Lu Tristan. dulu. Gue ya, Tristan tuh kayaknya harus punya Harus. Harus. Enggak dia punya. Dia punya apa? Dia punya apa? Lu mah itu mah Oh, gitu, evaluasi. Lo harus punya rasa percaya diri sih Tris yang lebih enggak lah. Tristan bujang gue dulu deh, gue gak tahu. Lu dulu. Lu ngerti gak sih? Enggak, gue gak kepikiran Tristan punya apa. Gue gak tahu. Ya udah Enrico ke Tristan. Tristan punya apa ya? Mampus lu, susah kan? Susah ya? Lu deh. Em, Kemampuan main piano standar. Aduh. Apa ya? Semua orang nggak tahu tuh. Apa ya? Tristan tuh menurut gue kayak gue nggak tahu. Salah. Nggak cuman Oh, kayak dia pas. tuh tipe-tipe magician yang kayak dia nggak tahu dia punya Keahlian itu. kemampuan Power. Ah. Jadi misalkan contoh kita umpamakan emas gitu. Misalkan dia tiba-tiba bisa kayak jadi emas nih gitu. Kayak
anjir bisa tuh gitu. Oh dia kira dia muggles, padahal dia Terus bukan. kayak megang ini, anjir ternyata bisa tuh gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak nyadar clueless. Dia kalau dia tuh punya magic itu. Bukan clueless. Beda, nggak nangkep juga dia. Nangkep juga, nggak apa-apa. Kebayang. Tapi warganet untuk warganet, nggak apa-apa. Kurleb begitu. Dia punya innate magic kayak yang dia nggak sadar, kayak probabilitas gitu. Dia hoki terus, tapi dia nggak tahu kalau dia sebenarnya magic itu dia hoki terus gitu. Atau yang diomongin tuh jadi kejadian. Kalau gue kayaknya kalau Tristan tuh mungkin gue ngebayanginnya dia bisa jadi kayak dia tuh jagoan terakhir ya sebenarnya tapi dia nggak tahu. Jadi sebenarnya kaliannya kayak dia bisa semua spell. Karena dia hoki terus kan. Karena dia hoki Sama terus. ya. Tapi jadi di akhir cerita dia jagger banget. Di akhir cerita. Nah kita nggak tahu nih, kita belum sampai akhir cerita. Oke. Kayaknya bayangan gue nanti di akhir cerita dia jadi monster gitu atau apa nggak tahu. Oke. Jadi orang jahat bisa juga lah. Bisa jadi nggak tahu, tapi bisa jadi baik banget. Orang jahat ya. Enggak. Oke. Tapi makasih doanya. Ya. Jadi monster. Sekarang Enggak, yang satu lagi. Oke, Baskara. sekarang Baskara. Tristan juga boleh ya? gue beneran nggak tahu. Tristan dulu. Apa aja deh Tristan. Bisa punya kalian ngobrol sama hewan. Hewannya Kucing. kucing. Ya. Doang. Bener. Dan Kayak ini nggak ada jager-jagernya nih kalau ngobrol sama hewan semuanya kayak gitu. mengendalikan kucing menjadi monster. Gue tahu. Jauh. Gue tahu sekarang. Pokemon. Jadi Iya. jauhan. Iya. Oke, thank you Tris. Iya. Baskara tuh punya kemampuan mengendalikan pikiran orang. Jadi dia bisa ngerubah orang nih. Mau berubah jawaban? Enggak. Jadi misalnya lo punya gue taunya bumi itu bulat, ntar dia bisa ngasih tahu dengan sangat yakin, ya walaupun misalnya dia nggak punya knowledge-nya nih, dia belum nggak tahu apa-apa, cuma dia dengan yakin aja ngomong bumi itu sebenarnya bentuknya segitiga, itu orang Wah bisa percaya. iya lagi. tapi Iya. emang segitiga kan? Bukan. Kita bahas waktu itu kan. Nggak apa-apa, udah nggak usah di. Segitiga by the way. Segi Tuh kan. Tuh kan sadar please. Please deh. Kan. Hebat banget ya itu. Iya. Rehan, mau boleh jawab temennya? Bingung gue sebenarnya apa ya? Bingung gue dulu deh. Ih nggak baca fiksi ya. Nggak baca fiksi. kalau Tristan Baskara tuh kayak kalau di game tuh bisa pencet R3 sama L3 berbarengan keluar super power sekali. Duar habis itu Jadi cupu. Kayak manggung ya. tapi dia bisa wah gede gitu bisa tiba-tiba nanti nunggu dulu keluar lagi dia kayak punya si pencetan super power itu tuh ulti gua keluarin ulti gue ya sekarang dar habis itu oke sekarang yang lain Terus udah ulti cuma satu detik lagi ultinya. Dar dah. Maksudnya gue nggak berguna selama sisa pertandingan ya. iya tapi lu keluar pas di saat dibutuhkan pencet ulti lu Iya, dar, gitu. bener. Maksimal banget. Gue tau sekalinya. apa? Menurut gue dia kayak Snape. Seperti Snape. Snape Banyak tuh apa? orang yang salah ngerti dia menurut gue. Bener. Kayak Snape tuh selalu dikira jahat dari awal, tapi ternyata kayak ujungnya dia baik. Ternyata dia sayang Lily. Baik. Literal. Tapi tetap jahat. Banyak orang yang salah mengerti dia. Bener. Termasuk gue. Awalnya kita salah mengerti Baskara. Iya. Siapa? Hah? Hah? Rehan. Gue sih enggak. Oke, bagus. Thank you. Udah semua ya. Terima kasih. Lanjut Udu. Oh iya, gue belum. Oh masih ada Rehan. Cok. Waduh. Itu kayak Tinkerbell menurut gue. Tinkerbell tuh gimana sih? Iya bisa. Mana-mana gitu. Udah gitu aja. Hanya kemana-mana aja. Iya. Kata gue. Fuck. Kayak apa gitu kemana-mana doang. Iya, maksudnya kemana-mana tapi kan gitu deh. Coba Tristan Baik. dulu. Tristan tuh selalu punya kata baik untuk Udu. Gue tahu, iya. Lo tahu X-Men Apocalypse kan? Yang dimana Udah dia bukan itu. yang dimana dia bisa enhance power orang-orang. Oh iya. Mengenhance power the Kekuatan producer, gua tetep the untuk orang singer, lain ya. the Kekuatan gue tetap gue kasih buat orang lain ya. Gokil banget. lo keren. Thank you Tris. Love you. Ya, udah cukup. Bagus. Dapat itu lu dapat Baskara Tristan. Udu. Bagus tapi tadi bener kayak apa dia mutan yang cuma bisa berfungsi kalau ada mutan lain. Yang biru apa kalau di X-Men yang biru? Apokalips. Mutan yang biru. Oh si ini mistik. Mistik. Oh nyamar enggak. Rambutnya enggak merah. ada. Iya mistik itu. Jadi gue nggak. Jadi kayak mistik. Kekuatan gue nggak ada. Enggak bukan. Dia mungkin kayak Tinkerbell aja. Bunyi ting.
Jadi iya, kekuatan iya, gue iya. nggak muncul kalau nggak ada orang lain. Iya, menurut gua dia kalau jadi penyihir atau jadi mutan gitu sesuatu maksudnya seseorang yang powernya simple banget tapi dia very good at melakukan itu. Misalnya kayak cuma bisa terbang. Cuman ternyata dengan kemampuan dia terbangnya dia bisa ngelakuin banyak banget hal gitu. Kayak apa namanya karakter-karakter fiksi yang lu baca karakter utama kesannya powernya gitu doang cuman sembari cerita. Iya, iya. Ternyata Sky karena dia high. karet dia bisa apa? Ternyata karena dia bisa terbang, paru-parunya kuat. Fantastic Sky- Four, Fantastic Four. karet, Beda tapi oke. Mr. Incredibles, Ini si istrinya ya. istrinya, iya. Lanjut. Gak lu banget lagi lu yang anak kecil yang. Tau nggak dari Enrico apa? Yang Jack. Nyontoin lagi. Tapi bisa kalian dapatkan Iya, 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 hanya iya, di iya. mobil high ace kita. benar. Tidak akan didapatkan di mana-mana. Oke, Enrico, Itu mistik dia. Jadi kayak mistik. Jadi dia tuh bisa lu nggak akan tahu dia tuh happy, truly happy atau happy beneran atau sedih beneran, lu nggak akan tahu. Bisa tuh dia punya kekuatan itu. Oke, sedih sekarang. Udah, lanjut buat Rehan. Udah ya, Kekuatan kelamaan Rehan nih nih. kesini. Iya, tahu Buat kelamaan. Lama tuh. Rehan tuh Rehan menurut gua kalau di Marvel Captain America. asli bisa Asli jadi ya. banget, Cong. Bisa. Badan, Bisa, coy. badan, Bisa. kekuatan, Lari menit tambahan, bisa dilihat. Apalagi? Rehan tuh vision menurut gua kalau di Marvel ya. Vision tuh Dia yang tuh kayak kalem, bijaksana. Dia punya egonya sendiri tapi dia berusaha untuk kayak ini semua buat Udu aja deh. Weh. Wanda. Wanda Hamida. Iya, Wanda Cosmo. Yes. Itu. Menurut gue dia Iya, vision, iya, tapi dia iya. sebenarnya punya power yang sangat luar biasa. Dia tuh kayak dewa lah sebenarnya gitu. Cuma dia kayak memilih untuk nggak, gue hanya mempergunakan untuk hal yang baik aja. Itulah lo di mata gue, Re. Thanks. Tapi lu cuman Tinkerbell. Iya, jujur lo, Re. Loh, kan Gila lo ya. Vision bisa Terus ketemu gini, Tinkerbell. kekuatan cuma kesana kemari doang. Tapi Nggak. baik gitu lah. Anjing juga nih orang. Tinkerbell segini doang ya? Iya. Tai. Lanjut. Buat Rehan, Baskara. Iya, dia karakter-karakter yang kayak apa namanya Captain America, terus kayak siapa lagi ya mungkin? Iron Man. Beda. Bukan ya? Beda. Dia siapa ya? Kayak yang Siapa yang kesannya Thor. Yang bisa buka portal. Ini si Oh, Doctor Stranger Things. Strange. menurut gua dia tuh yang kayak apa namanya tipe karakter fiksi yang Bijak. kesannya powernya tuh juga lagi-lagi simpel dan gitu doang, tapi dia sangat baik menggunakannya dan dia leadernya geng itu gitu loh, kayak Cyclops di X-Men gitu. Orang pasti ngeliat Atta cuma nembak Karena dia pakai kacamata asli. laser dari mata. Cuman dia bisa utilize itu dengan sangat baik dan dia ya poin nomor satunya adalah leadershipnya gitu. Kayak gitu. Karena mau jadi ayah, udah ready dia. Tapi dia nggak mau kata jadi kayak gue leader, dia nggak gitu tuh. Nyalek gue tapi nyalek gue. Wow. oke, nanti thumbnailnya Rehan Nur. Nyalek. Alek, dapat kan? Akhirnya. Tadi udah ya Enrico, Rehan. Lo belum. Gua udah, Tristan yang belum. Sorry, Karena Tristan. tadi Flash katanya cetek banget ya, Kita gara-gara kayak dia Enrico lari ya. Cetek habis. Oh iya, Flash. Udah tadi Tristan udah. Oke, Oh lu bilang sekarang Flash? Oh iya, cetek Wah habis. kacau lu Tris. Emang. Iya, sporty. All, Sporty. all the sporty hero. Yes, dash. Seperti hero. Tadi kan secara sifat, ini Benar. secara fisik. Bagus, Kacau. Riz. Padahal gua tadi udah bilang fisiknya Bagus, Riz. Captain America. Sekarang Terakhir, Enrico. Powernya dia money kayaknya. Oh, money powernya. Tapi menurut gue itu tadi lu tuh Tony Stark. Tony kalau menurut Stark, gua. yes. Tony. Stark. Dia karakter yang Lu nggak tau punya- ini enggak mesti meme? Tony, what's your name? Tony. Itu udah anyway. Nanti lu cari deh. Iya. sorry. Tahu nggak guys? Tahu, dia bilangnya tahu, bohong, udah enggak usah. Terus Tony Stark. Dia di grup dia kalau di sebagai karakter fiksi dia tuh di grup tersebut di dunia apapun ya, kalau dunia sihir atau dunia superhero dia tuh member penting dari grupnya yang nggak punya superpower tapi salah satu yang paling penting kayak Batman di Justice Bisa League jadi lagi. atau Iron Man di Avengers gitu. Bener, Tapi dia paling bener. resourceful. Iya. Bener, Dia resource. pasti Tadi gue bilang resource. Setuju, sepakat. Kayak di Selain Justice League intrusive paling orang-orang thought-nya paling dia takut kan. sama Batman Iya. gitu. Iya, benar-benar. Oh, gue sekarang setiap ngomong ini. Nah, tapi nggak banyak yang nggak perlu. Kayak kadang tuh juga Iron Man kalau ngomong kita kayak nggak usah ngomong, Nggak usah ngomong. gitu. Ada. Ngomong. Oh, kalau Ada. Tony Stark kan anak didiknya si Spider-Man. ngapain? Jadi host. Iya itu. Jadi host. Gitu. Spider-Man kan sayang banget Takut, sama takut. si siapa Iron Man-nya. Betul. Pindahin dulu. Spider-Man takut sama Iron Man katanya. Terus Iron Man. Enggak, Spider-Man saya. sayang banget sama Iron Man. Iya.
I Love You 3000. Iya, gue Spider-Man. Dia Spider-Man, Iron Man kan dia takut sama Enrico. Lu pengen banget dibilang Spider-Man. Enggak, dia takut sama Andrew Enrico, Garfield. incinya lo beda ininya semua. Andrew Garfield. Kalau si Anak didik. Oke. Ya. Oke. Oke, Rehan belum? Enrico? udah. Oh, Udah, tadi Rehan. kan gue bilang Tony Stark. Iya. Oh iya. Oke. Oke. Iya, kan, Mang. Oke, terakhir deh Ya. kalau gitu. Sebenarnya banyak. Masih ada 2-3 kan? Tanyain aja. Asik banget anjir. so asik banget. Hancur banget wah. Anjir, so asik banget. Enggak apa kita coba. Terakhir. Anggap aja di rumah. Terakhir soalnya gue udah gak kuat. Yes. Terakhir dari album pertama sampai album kedua ini selama 5 tahun, mungkin ini perspektif gue mungkin salah mungkin benar. Salah satunya itu adalah optimisme dalam lagu-lagu kalian. Kadang kayak personally kayak kok bisa ya di zaman yang menurut gue pribadi itu tuh banyak hal yang kayak kayaknya nggak perlu optimis banget nggak, ini personally gue. Tapi kalian berusaha menyajikan itu, menyajikan optimisme kepada para pendengar peserta lomba sihir. Kenapa itu yang kalian bawa? Atau gue salah juga kalian boleh. Gue gak merasa kita optimis sih sebenarnya. Tapi menurut gue kita udah lebih bagus dalam meregulasi emosi kita. Menurut gue. As a band dan as persons menurut gue. Kayak contoh misalkan kayak ada yang berantem di band ini gitu. Kalau dulu ya udah jelas, Bray. Itu kayak slender. Cuman kalau sekarang tuh udah bisa lebih dingin kepalanya, bisa lebih. Dipendem aja. Oke. Pendem. Oh lu mendem selama ini? Lumayan, gue masih agak suka yang mendem. Nah, maksudnya kalau sekarang tuh bisa lebih kayak oke, masalahnya ini, ayo Mic lu solusinya ganti, apa. suara lu mendem. Tapi dari segi suara atau musik gitu ya, kayaknya Udu salah satu yang membuat si optimis ini berasa. Kalian setuju nggak atau nggak? Bisa, bener setuju, bener. personanya Bisa jadi, juga kan. bisa jadi. Karena kalau misalnya nanya 3 orang nih, kalau Baskara tuh jelas, misalnya menurut gue dia lebih meledak-ledak. Kalau gue pasti lebih melankolis. Nah, ya happy-nya emang di Udu. Kalau menurut gue, itu tidak bisa di. Gengsi banget sih, Cok. Kok lupain Tristan sih, suara Tristan di cameo kenapa emang Dia gak kan pernah tadi diomongin? kalau yang nanya 3. Lu bagus banget, Kalau Tris. nyanyi 3. Gila, makasih ya udah hadir di hidup gue. Karakter gue apa? Ulang lagi. Ulang ya. Tapi Ulang Udu lagi. setuju? Setuju. Kenapa bisa se-happy itu Udu? Karena branding enggak lah. Enggak. Bercanda. Itu tuh Udu happy karena branding, sok, zoom in, Mistik kan? potong di depan. Tanpa timestamp. Enggak karena memang in reality gue pun dari dulu tuh selalu berusaha untuk, gue tuh nggak suka ngerasa sedih gitu, dan itu emang real. Jadi gue kalau mau dengerin lagu galau tuh gue nggak suka, dengerin lagu sedih gue nggak suka banget. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang mulai intens mengarah ke marah-marah, gue nggak suka Kabur ke banget, ujung. gue kabur ke ujung. Kalau misalnya ada yang menyedihkan atau ada yang nangis segala, gue gak kuat ngeliatnya gitu. Which gue emang menghindari itulah. Kayak gue harus ke psikolog deh. Enggak lah, enggak bercanda. Nah, Kok gue ketawa kenceng? lumayan. Itu bisa di highlight juga tuh. Tiara ketawain. Nah, Ah, itu kita yang motong. itu di kita yang TikToknya motong Lomba TikTok Sihir. Lomba Oh, Sihir. Yes. Iya. Tiara dan Ita Iya. ngetawain orang mau ke psikolog gitu. Iya. Dapat Gua kita balas deh. Ya, Banyak anyway, dia gitu. banking. banyak. Begitulah. Jadi Iya. itu pun tersalurkan ke karya-karya yang dibuat pun juga. Kalau mulai sedih tuh gue kayak aduh, gue lebih pengen yang happy lagi gitu. Gitu. Berarti mungkin kalian nggak tahu setuju apa nggak, salah satu ruhnya tuh di Udu ya. Kayak Menurut gua ya. maksudnya kayak kalau nggak ada Udu kayaknya bisa jadi Beda pasti. Beda. Pasti beda. Sama juga ya dengan yang Dengan lain yang ya. lain. Udu malu. Sama enggak, maksudnya ini sama juga dengan yang lain menurut Iya gua. iya. Pun dari maksudnya sesimpel Tristan gak nyanyi gitu. Tapi kalau yang main piano bukan Tristan itu warnanya akan Beda. jauh beda dan mungkin bisa jadi orang gak akan nangkep optimisnya gitu atau kayak jadi hal yang beda gitu. Atau mungkin jadi biasa aja tanpa Tristan. Iya. Kalau gua ngelihatnya lebih ke dari kita semua member yang personality-nya paling mirip dengan DNA-nya Lomba Sihir itu Udu. Gitu. Semuanya penting gitu nyawanya, cuman menurut gue yang paling 11-12 gitu sama Lomba Sihir itu apa itu Udu. 11-13 lah. 11-13. Oh iya 11, 12 kemarin. Iya. Kesebelasan. Ya. Sorry, terakhir lagi. Ya. Gue juga pernah nanya ini ke beberapa band, salah satunya itu Reality Club.
Yang tadi rekaman nggak penting terus sip thought juga, sorry. Apa tujuan lomba sihir? Maksudnya kayak dalam kalian bermusik, kalian masing-masing punya project, ada lomba sihir di sini. Apa sih sebenarnya tujuan kalian? Happy. Kalau gue happy bersama melakukan apa yang gue suka, apa yang gue cinta, dan ini menjadi pekerjaan gue juga yang tadinya hobi, yang jadi pekerjaan utama. Dan bonusnya adalah di luar itu bisa menjadi pekerjaan utama gue dan bisa menghidupi keluarga gue juga dapat teman-teman yang bisa sahabat-sahabat gue yang bisa masih ketemu di dalam pekerjaan. Itu sulit sekali, maksudnya menurut gue kayak melihat cerita-cerita teman lain gitu, atau kayak lu mendapatkan sahabat atau lu emang pengen ketemu mereka tanpa ambil kerjaan aja tuh berat gitu. Apalagi kalau bisa dapat dua-duanya di saat yang bersamaan itu tak tergantikan lah gitu, colek terus. Tapi benar. Maksudnya dengan kejelekan mereka masing-masing, terutama ya kayak misalkan kejelekan Rehan tuh, enggak ya, bukan ya, sorry. Susah banget. So Sally can wait. Oke. Udah, dia udah. Oh iya diwakilkan. Yang lain atau ada tujuan lain sebenarnya kalian pengen kaya? Itu juga Ini sih. tujuannya lomba sihir atau tujuannya gue dari lomba sihir maksudnya? Tujuan lomba sihir. Oh, lomba sihir. Kalau menurut gue sama kayak musisi lain juga sih. Menurut gue tujuannya kita sebagai musisi itu jadi jendela buat manusia untuk ngelihat ke sesuatu di luar gitu. Fungsinya kita sebagai musisi itu selalu ngasih jendela buat orang biar bisa ngelihat kayak hidupnya mereka tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi emang yang ngebedain antara musisi satu dan musisi dua ya jendela kayak apa gitu. Sombong. Kayak misalkan contohnya Baskara gitu dengan Hindia misalkan jendela yang kaca filmnya 80% gitu. Gelap kan tuh, dar. Nubruk ya? Kalau kita nggak ada kaca filmnya misalkan. Jadi terang gitu. Eksibisionis. Bukan ya, salah. Ini. Jadi gitu. Iya. Jangan kita jendela. doang tahu. Sama kalau menurut gue sih sekarang karena lomba sihir sekarang udah ada pendengarnya, udah ada peserta lomba sihir, tanggung jawabnya itu pasti akan jadi lebih besar lah ya. Yang tadinya awalnya cuman yang penting buat have fun doang nih bandnya, terus berubah jadi yang penting bisa membiayai tim yang ada di sekitarnya nih. Lama-lama berubah terus sampai di titik tanggung jawab kita tuh besar banget keluar Tuhan, gitu. ke Tuhan. Ya itu pasti dan keluar gitu ke orang-orang yang dengerin, baik yang tahu dan suka lomba sihir ataupun enggak. Karena gimana pun juga apapun yang udah kita keluarin baik di Maple sini ataupun di lagu kita ataupun di performance kita itu udah jadi milik orang lain juga gitu. Mereka juga ngelihat itu. Jadi tujuannya udah more than just us, tapi udah Ya. Asli. every one of you Bener banget lagi. out there. Oke. Baskara? Sama sih. Maksudnya ini kan tujuan lomba sihir as a band kan. Iya. Ya untuk ya ada tanggung jawab buat tim tentunya, pasti kayak ada juga yang kayak ya kami pengen apa yang kami lakukan itu ada manfaatnya gitu pasti. One way or another buat orang. Gila banget. Setuju. Susah banget. Tujuan untuk keluar. Susah banget. Manfaat. Bermanfaat ya. Ya di luar itu maksudnya kayak pasti tinggal sisa-sisa keinginan pribadi masing-masing member gitu. Maksudnya selain as a band mau ngapain, per member juga di dalam situ mau ngapain gitu. Misalnya kayak Ico bilang lomba sihir pengennya ya untuk ya to be happy gitu as a band, as a member, gue juga merasa kayak gitu. Kenapa? Tujuan gue apa gitu di lomba sihir, gue pengen be with the people aja gitu. Maksudnya pengen get together sama anak-anak ini, nothing more nothing less gitu. Pengen spend time sama mereka. Pengen tetap jadi bagian dari geng-gengan ini gitu karena fun. Dan ya udah gitu. Sisanya menurut gue paling penting itu kayak kata Ico. Di saat lu bisa nge-treat salah satu tempat lu buat bekerja itu sesuatu yang lu looking forward buat lu ketemu tiap hari, itu rasanya pasti hasilnya akan beda dibandingin yang kayak gue harus kerja lagi nih gitu. Kalau gue tujuannya mungkin lomba sihir kayak menjadi wadah atau medium untuk para pendengar lomba sihir untuk meluapkan emosi mereka. Sebenarnya nggak harus happy sih, maksudnya kayak misalnya lo lagi dengerin lagu Ribuan Memori kan lo mengenang sesuatu gitu, atau selamanya lo ketika lo berpisah dengan seseorang. Dan harapannya ya pendengar lomba sihir itu bisa selalu lagu-lagu lomba sihir bisa selalu menemani hari-hari
pendengar-pendengar kita juga gitu. Itu sih. Ya. Good job Tristan. Good boy. Semoga lomba sihir bisa terus menyenangkan. Amin. Semoga lomba sihir bisa terus jadi jendela. Amin. Semoga lomba sihir bisa menghidupi. Bermanfaat buat luar, amin. Semoga lomba sihir bisa terus bermanfaat. Amin. Semoga lomba sihir bisa terus menjadikan peserta lomba sihir apa? Jadi wadah bagi Wadah. lomba sihir. Bagi Yes. Amin. Terima kasih guys. Good luck untuk album keduanya, obrolan jam 3 pagi. Amin. Dan thank you. Terima kasih banyak. Thank you for Udah kita watching guys. beresin. Terima kasih.